Cerita dimulai pada suatu malam saat makan malam, perusahaan di mana semua orang merayakan keberhasilan operasional. Kesuksesan tim 1. Salah satu rekan kerjanya sangat senang karena Nona Nari akhirnya ikut makan malam perusahaan, tapi dia ingin tahu kenapa Nari tidak minum. Dia menjawab bahwa itu karena dia harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dan salah satu karyawan lain menunjuknya dengan sendok. Dia bilang dia mengerti keinginannya untuk dipromosikan, tapi untuk membangun semangat tim, dia harus berpartisipasi dalam acara seperti ini dan dia kecewa padanya. Jelas sekali dia mabuk. Dia terus berkata bahwa bekerja keras juga menuntut bersenang-senang karena ada waktu dan tempat untuk segalanya. Kemudian dia menoleh ke pria di ujung meja dan bertanya apakah dia benar. Pria itu sepertinya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi, hanya mengatakan mungkin, tapi dia tidak begitu peduli. Nari berpikir betapa brengseknya pria ini, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, ponselnya bergetar. Ternyata bibinya lagi. Begitu di luar, dia menjawab panggilan itu. Bibinya mengeluh kenapa dia tidak mengangkat telepon lebih awal, karena dia tahu siapa yang menelpon, jadi dia harus cepat menjawabnya. Nari bilang dia sedang ada acara makan malam, dan itulah kenapa dia tidak bisa mengangkatnya, lalu meminta maaf. Bibinya terus berteriak di telepon mengatakan, "Apa maksudmu makan malam? Bukannya kamu sedang bekerja? Jadi itu alasanmu tidak menjawab telepon. Bersyukurlah kali ini kubiarkan saja. Kapan kamu akan mengirim uang?" Yang kuminta tempo hari. Nari menjadi kesal dan menjawab bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu dan butuh waktu cukup lama baginya untuk menabung $2.000 itu. Rupanya hal itu tidak penting karena bibinya terus bersikap sangat kasar di telepon, mengatakan bahwa meskipun dia keponakannya. Bibinya adalah orang yang membesarkannya seperti anak sendiri setelah dia ditinggalkan oleh ibunya. Dan dia seharusnya tahu betapa sulitnya itu. Jadi itu adalah utang yang harus dia bayar setiap hari, seumur hidupnya. Dan bibinya terus mengomel sementara Nari menatap ke langit, berharap karena suatu alasan langit akan runtuh menimpa semua orang. Dan semua ini akan berakhir. Nari mempertanyakan kenapa dia bekerja begitu keras. Karena hidupnya yang sengsara tidak akan berubah, sambil menjawab bibinya sambil berjalan di jalan. Dia tidak sengaja menabrak seseorang ponselnya, akhirnya jatuh ke tanah dan pecah. Sementara bibinya terus mengoceh, tidak jelas pria itu menahan tubuhnya agar tidak jatuh, tapi tidak dengan cara yang ramah. Nari melihat kalau itu adalah bosnya yang juga ada di acara makan malam itu dan langsung meminta maaf. Namun, dia hanya menepis jasnya di bagian yang tertabrak. Nari dan berkata kalau ponselnya memang sudah tua. Jadi, Nari bisa menggunakan kesempatan ini untuk membeli yang baru. Saat pria itu berjalan pergi, Nari hanya bisa terdiam. Bagaimana bisa dia begitu kasar? Dia melihat sebuah mobil hitam terparkir di dekat sana. Tapi karena ingin cepat kembali ke kantor, dia tidak menghiraukannya. Sesampainya di kantor, dia masih marah karena perkataan bosnya yang menyuruhnya membeli ponsel baru. Kalau bosnya berharap begitu, kenapa tidak sekalian saja dia yang memberinya uang? Dia mungkin bahkan tidak tahu ada orang-orang sepertinya yang harus memaksakan diri kembali ke kantor di tengah malam hanya untuk kerja lembur dan mencari uang, berharap mendapat bonus atau siapa tahu, bahkan lebih baik lagi sebuah promosi. Meskipun lebih muda dari Nari, dia sudah menjadi seorang CEO yang sangat kaya. Dia teringat saat-saat bosnya mengkritik pekerjaannya dan berpikir kalau bosnya itu tidak tahu saja. Orang-orang sepertinya lah yang tidak punya pilihan lain dan putus asa, yang bekerja jauh lebih keras. Sambil membuka komputernya untuk mulai bekerja, dia menarik napas dalam-dalam berpikir, kenapa dunia ini harus berputar di sekitar uang? Dan yang lebih membuat frustrasi adalah dia tidak bisa begitu saja berhenti dari pekerjaan ini. Karena keadaannya, Nari mendengar sebuah suara dan menoleh untuk melihat apa itu. Saat dia hendak bertanya apakah ada orang di sana karena dia mendengar sesuatu. Sebuah tangan datang dari belakang dan membekap wajahnya. Pria itu memegangi wajahnya sambil mengancamnya. Menyuruhnya untuk diam, maka dia akan membiarkannya hidup. Cukup turuti saja perintahnya. Nari benar-benar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa ini benar-benar pistol sungguhan? Pria itu melanjutkan ancamannya, mengatakan bahwa jika Nari bersuara sedikit saja, dia akan menarik pelatuknya. Dan Nari pasti tidak ingin matikan. Pria itu menunjukkan sebuah foto dan memintanya untuk memberitahukan semua yang dia ketahui tentang pria di foto itu dan apa hubungan mereka. Namun, saat dia melihat foto itu, ternyata
itu adalah foto dirinya yang menabrak sang bos, tapi kejadiannya tidak seperti itu. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana pria itu berhasil mendapatkan foto seperti itu. Seolah-olah bosnya menolongnya dengan penuh perhatian, membuat Nari menangis putus asa demi nyawanya. Dia bilang dia tidak tahu itu apa yang diinginkan pria ini, tapi pasti ada kesalahpahaman. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang bosnya. Pria itu menodongkan pistol ke arahnya. Tampaknya kesal karena tidak mendapatkan jawaban apapun. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan kalimatnya, suara tembakan keras terdengar di dalam ruangan. Seseorang telah menembak tangannya. Nari terkejut karena pada awalnya dia tidak tahu dari mana asal tembakan itu. Apakah dia yang tertembak atau darah siapa ini? Pistol itu jatuh ke lantai dan seseorang dari seberang ruangan berkata, "Kau ingin tahu lebih banyak tentangku. Kalau begitu seharusnya kau datang dan bertanya langsung padaku. Kenapa kau bertanya pada seseorang yang tidak tahu apa-apa?" Pada saat itu Nari bisa melihat bahwa orang yang menembak tangan pria itu tidak lain adalah bosnya Han Jin. Semua orang membeku melihat kemunculan tak terduga sang bos. Dia menatap Nari dan hanya berkata kalau penampilan Nari berantakan. Gadis malang itu bahkan tidak tahu harus berkata apa dengan semua keributan ini. Dan masih ada darah di wajah dan pakaiannya. Pria itu sadar kembali mengambil pistol dengan tangannya yang lain dan mengarahkannya ke bos, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, bos menembak kakinya membuatnya jatuh kesakitan. Saat Jin mendekati pria itu, dia hanya mengatakan bahwa para pemburu benar-benar menyebalkan dan bertanya pada pria itu apa yang ingin dia ketahui tentangnya, sementara Nari menyaksikan pemandangan itu. Dia berpikir dalam hati, apa maksudnya pemburu? Apa yang dia bicarakan? Siapa pria ini? Kenapa dia bersenjata? Bos menerjang pria itu memukulinya dan tanpa berhenti memukul, dia bertanya apa yang ingin diketahui pria itu tentangnya. Terlihat seperti orang gila saat darah berceceran di mana-mana. Nari berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk keluar dari sana sesegera mungkin, jadi dia berjongkok dan mulai menyelinap pergi. Tapi tepat sebelum dia bisa mencapai pintu, seseorang memanggilnya. Bosnya yang gila itu berkata, dia tidak bisa pergi setelah melihat semua ini. Dia menoleh ke belakang dengan putus asa berpikir hidupnya sudah berakhir. Pria itu yang tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di lantai mencoba mengatakan sesuatu. Bos berbalik ke arahnya lagi, bertanya apa yang dia katakan sambil menambahkan bahwa waktu untuk bertanya sudah habis. Pada saat itu, pria itu menusukkan jarum suntik ke kaki bos. Dia berhasil mencabutnya, tapi semuanya sudah terlambat. Efek dari zat itu mulai bekerja dan dia menjadi pusing. Dan pria di lantai itu bergumam pada dirinya sendiri, mengatakan dia berhasil, dia melakukan apa yang diperintahkan. Lalu, dia menggigit sebuah kapsul yang sepertinya ada di mulutnya dan mengatakan bahwa karena dia telah melakukan bagiannya, sekarang saatnya putrinya diselamatkan. Bosnya bangkit dengan sempoyongan dia berjalan menuju sang protagonis, yang sedang meringkuk di sudut mencoba menggunakan ponselnya untuk menelepon polisi. Tapi sebelum dia berhasil, bosnya mendekat dan meraih tangannya. Membuatnya terkejut sambil berkeringat, dia memperingatkannya bahwa jika dia memberitahu siapapun, dia akan memburunya dan membunuhnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia pingsan di bahu Nari yang tidak tahu harus berbuat apa. Dan terutama setelah diancam Nari, memutuskan untuk membawanya ke rumahnya. Dia kelelahan karena pria itu ternyata sangat berat. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar. Terutama setelah dia mengancam akan membunuhnya mengingat semua yang terjadi di kantor. Dia percaya bahwa jauh di lubuk hatinya, pria itu entah bagaimana mencoba melindunginya. Tiba-tiba dia mulai merasakan sakit yang luar biasa dan dia bangkit. Sambil membelakanginya saat dia mulai menggonggong dan gemetar. Nari tidak begitu mengerti apakah dia kesakitan atau apa yang sedang terjadi, tapi dia bertanya apakah dia mau diambilkan obat. Dia mengabaikannya dan tidak bisa menahannya lagi. Sebuah kepulan besar memenuhi udara bersama dengan awan asap. Saat Nari menatap tak percaya, dia hanya melihat seekor anjing kecil. Di tempat bosnya tadi berada, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bagaimana ini bisa menjadi seekor anjing? Dari mana anjing ini berasal saat dia mendekati anjing kecil itu? Dia bertanya, di mana Tuan Jin berada? Anjing itu menggeram saat dia mencoba menenangkannya. Lagi pula, dia sendiri tidak mengerti situasinya, tetapi anjing itu menerjang dan menggigit lehernya. Pada saat itu cahaya terang memenuhi ruangan dan awan asap lain muncul. Dengan cepat saat sang protagonis membuka matanya untuk melihat apa yang telah terjadi.
Dia melihat pemandangan bosnya di atasnya. Di atasnya papenya tanpa busana sama sekali dan dengan mulut berlumuran darah. Mereka berdua terkejut atas apa yang baru saja terjadi. Jin memperhatikan bekas di lehernya dan meraih lengannya. Nari bertanya apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia menjilati sisa darah dari mulutnya, Nari bertanya, apakah pria itu benar-benar berubah menjadi anjing? Dia melepaskan tangan Nari memakai pakaiannya dan tanpa mengatakan atau menjelaskan apapun. Dia langsung pergi begitu saja, meninggalkan gadis malang itu terduduk di lantai. Sama sekali tidak tahu apa-apa keesokan paginya, Nari pergi bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berdiri di depan pintu kantor berpikir bahwa mungkin dia sedikit gila karena tetap pergi bekerja setelah semua yang terjadi kemarin. Namun, dia tidak akan dibayar jika dia bolos kerja tanpa pemberitahuan. Sambil menatap kantor itu, dia berpikir bahwa seseorang telah meninggal di sana tadi malam. Pada saat itu, temannya menyentuh tangannya membuatnya berteriak ketakutan. Pria itu meminta maaf karena telah membuatnya takut, tapi dia tidak mengerti kenapa Nari berdiri, terpaku di depan pintu, dan baru saja akan mengatakan permisi. Dia masuk mencoba mengabaikan semua yang telah terjadi, dan semua yang dia pikirkan. Bagaimanapun juga ini hanyalah kantor biasa. Dengan para karyawan yang melakukan pekerjaan sehari-hari, mereka semuanya seperti biasa. Tanpa setetes darah pun, dimanapun dia bertanya-tanya, apakah mungkin semua itu hanyalah mimpi buruk? Salah satu karyawan mengatakan dia akan membelikan kopi untuk semua orang, dan menyuruh mereka memberitahunya apa yang mereka inginkan. Dia mendekati Nari, dan bertanya apakah dia ingin kafein hari ini. Sebelum dia bisa menjawab, seseorang menggebrak meja kerjanya. Itu adalah bosnya yang mengatakan bahwa Nona Nari akan menangani suatu urusan di luar kantor bersamanya hari ini. Semua orang terdiam bagaimanapun juga. Dia adalah bosnya, dan dia hanya menyuruh Nari untuk segera bergegas. Nari ketakutan dan melihatnya ragu-ragu. Bosnya mendekat dan menyuruhnya diam dan ikut dengannya jika tidak. Keadaan akan menjadi buruk. Mereka berdua pergi dengan Nari yang praktis menyeret kakinya karena ketakutan. Karyawan lain bertanya-tanya mengapa bos memilihnya untuk menangani urusan di luar kantor bersamanya. Mungkinkah dia akan mendapatkan promosi? Salah satu dari mereka bahkan merasa iri. Di dalam lift, Nari yakin bosnya akan menghabisinya. Bagaimanapun dia melihat semua yang terjadi kemarin, pria aneh itu suntikan itu. Bosnya berubah menjadi seekor anjing. Saat dia memikirkan hal ini, suara keras datang dari lift. Lift itu mulai bergetar dan kemudian dengan cepat mulai turun. Dia yakin ini adalah perbuatan bosnya, bahwa ini mungkin adalah akhir hidupnya. Karena takut, dia berjongkok dan memohon padanya untuk tidak membunuhnya. Dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi tadi malam. Dia akan membawa semua yang dilihatnya ke liang lahat. Jadi dia memohon agar bosnya mengampuninya. Namun lift tiba-tiba berhenti dan suara lift berkata, "Anda telah tiba di lantai bawah tanah 9. Sang bos melihat semua pemandangan yang menyedihkan itu, hanya menyuruhnya untuk bangkit dan mengikutinya. Masih ketakutan dan bingung, dia mengikutinya. Tidak pernah sekalipun terlintas di benaknya bahwa ada sesuatu seperti ini di bawah kantor. Dia menyadari di sana sangat dingin. Jun menyuruhnya untuk berhenti melihat-lihat dan duduk. Dengan ragu-ragu dia bertanya mengapa pria itu membawanya ke sini. Karena dia sudah mengatakan tidak akan memberitahu siapapun dan akan melupakan semua yang terjadi kemarin. Itulah sebabnya dia tidak menelepon polisi, seperti yang pria itu minta. Dia menambahkan bahwa saat ini dia merasa sangat pusing. Pria itu berkata bahwa Nari salah paham. Lift berbunyi dan dia yakin ini adalah kesempatannya atau riwayatnya akan tamat. Asisten manajer dan John dari timnya keluar dari lift. Untuk sesaat dia berpikir mungkin akan diselamatkan dan mulai menangis meminta bantuan. Dia berlari ke arah mereka dan memohon agar mereka menolongnya, mengatakan bahwa Tuan Jun mengancam akan membunuhnya. Jun mendorongnya memaksanya duduk di kursi. Sementara itu, asisten manajer memberitahu Tuan Jun bahwa mereka telah membereskan kejadian semalam. Sambil menatap Nari, dia berkata, hanya ada satu masalah yang belum selesai. Suara puff dan asap itu muncul lagi, tapi kali ini seekor serigala muncul dari sana dan menerkam Nona Nari menyadari bahwa kali ini itu bukan anjing melainkan serigala. Dia mengerti bahwa asisten manajer dan rekan kerjanya juga bisa berubah menjadi hewan. Dia sudah bekerja dengan mereka selama lebih dari 11 bulan. Tidak disangka mereka semua terlibat dalam hal ini bersama-sama, bisa berubah menjadi hewan. Ini aneh.
Dia bertanya pada serigala itu, perusahaan macam apa sebenarnya tempat mereka bekerja ini? Apakah ini benar-benar sebuah perusahaan atau hanya cara bagi mereka untuk bersembunyi dari masyarakat malam itu? Peluru berterbangan di seluruh kantor. Orang-orang sekarat dan yang lainnya berubah menjadi hewan. Sementara itu, para karyawan bekerja seperti biasa, di ruangan yang sama setiap hari, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah ini normal? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri. Seorang wanita keluar dari ruangan lain di tempat itu, mengatakan bahwa ini memang tidak normal, tapi sayangnya memang begitulah dunia ini. Bagi sebagian orang dunia ini tidak normal, sementara bagi yang lain ini normal. Serigala itu berbalik memanggil orang ini sayang. Sangat gembira serigala itu menghampirinya. Dan wanita itu meminta mereka untuk melepaskan gadis muda itu. Lagi pula, ini bukan penjara. Saat serigala itu berubah kembali menjadi manusia, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Honey. Dan seperti ketiga orang ini, dia juga seorang pengubah wujud, sambil mengelurkan tangannya kepada sang protagonis. Honey menyambutnya ke tim peneliti shapeshifter. Nari bertanya, apa sebenarnya arti shapeshifter? Dan wanita itu menjawab kalau dia mungkin sudah melihatnya kemarin. Bagaimana bosnya berhasil berubah menjadi seekor anjing dan kemudian kembali menjadi manusia. Dan sekarang lagi bagaimana Sam berubah menjadi serigala. Semua orang di sini mampu melakukan hal itu dan kau mungkin bahkan bertanya-tanya, apakah hanya kami saja? Tapi tidak. Sekitar 10.000 orang mampu melakukan ini di Seoul dan jumlah itu meningkat menjadi 50.000 secara total di Korea. Di dunia jumlah ini meningkat menjadi sekitar 7 juta. Bahkan dengan jumlah shapeshifter sebanyak ini, yang hidup di masyarakat semua orang melakukannya secara rahasia tentu saja. Nari mempertanyakan mengapa dia diberitahu semua ini. Lagi pula, bukankah ini rahasia? Wanita itu menjawab bahwa itu justru karena dia sudah melihat semuanya yang terjadi kemarin dan sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Sang protagonis mencoba mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan rahasia siapapun. Dia sudah cukup sibuk mengurus dirinya sendiri dan bekerja. Sementara itu, dia bangkit berdiri dan berpikir bahwa mungkin dia harus segera pergi dari tempat ini. Sesegera mungkin. Sambil berjalan mundur, dia terus mengatakan bahwa dia bisa menjaga rahasia itu seumur hidupnya, tapi akhirnya dia menabrak seseorang. Dan ketika dia menoleh ke belakang itu adalah bosnya Jin. Dia berkata, kalau Nari tidak terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya dia sedang panik karena melihat sebuah pistol di sakunya dan yakin dia harus keluar dari sana. Dia dengan cepat berhasil merebut pistolnya dan mengarahkannya ke mereka, menyuruh mereka untuk melepaskannya. Karena dia tidak tertarik dengan urusan shapeshifter ini atau cerita lain apapun yang ingin mereka sampaikan. Dia hanya ingin pergi. Jin memberi isyarat kepada wakil manajer untuk tidak ikut campur. Sementara itu Nari masih di sana mengatakan dia hanya ingin pergi, mengklaim bahwa dia hanyalah seorang karyawan biasa. Dia kemudian memegang tangan Nari, menyadari bahwa gadis itu gemetaran sambil mengarahkan pistol itu ke wajahnya sendiri. Dia menyuruhnya untuk menembak. Tentu saja ini membuatnya semakin gugup dan semakin gemetar. Dia hanya menyuruhnya untuk tenang dan dia menekan jarinya di atas jari Nari pada pistol itu. Nari menutup matanya, takut tembakan akan meletus, tapi pistol itu hanya berbunyi klik dan tidak terjadi apa-apa. Dia mengambil pistol itu dari tangannya dan bertanya, film macam apa yang selama ini dia tonton? Sampai tidak tahu kalau pistol punya kunci pengaman yang harus dinonaktifkan agar bisa berfungsi. Tapi dia mengakui kalau itu adalah usaha yang bagus, menyadari tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia hanya memutuskan untuk mengikuti perintah mereka. Di sebuah ruangan sendirian, dia menunggu mereka kembali. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Sam muncul membawakan kopi untuknya, yang bahkan membuatnya sedikit emosional. Dia kemudian berkata akan melepaskannya, tapi pertama-tama dia harus menandatangani sebuah surat sambil menunjukkan sebuah perjanjian kerahasiaan. Dengan senang hati, dia mengambil kertas itu dari tangannya dan menandatanganinya tanpa berpikir dua kali. Dia mengembalikan kertas itu dengan cepat dan Sam berkomentar bahwa dia tidak menyangka Nari akan menandatanganinya semudah itu, tapi seperti kebiasaannya, dia kemudian memintanya untuk mengizinkannya, setidaknya mengancamnya hanya untuk menjalankan perannya. Berdiri di atas kursi, dia memerintahkannya untuk segera menandatangani surat itu. Sementara Nari berteriak bahwa dia sudah menandatanganinya karena takut akan nyawanya.
Meninggalkan ruangan dengan kopi di tangannya, dia benar-benar kelelahan. Dan saat kembali ke lift, dia berpikir bahwa dia tidak tahu. Sam ternyata aneh sekali. Dan sebenarnya kertas apa itu? Apakah itu selembar kertas kosong? Atau ada sesuatu yang tertulis di atasnya? Karena dia bahkan tidak membacanya dan langsung menandatanganinya. Sebelum sampai di lift, dia tidak sengaja mendengar sebuah percakapan. Dia bersembunyi di balik pilar dan mendengar Hani berbicara dengan Jin tentang semacam imprint yang dimiliki Jin dengan Nari. Dan dengan ekspresi muram, Jin berkomentar bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membuatnya seolah-olah hubungan ini tidak pernah terjadi. Hani bertanya apakah dia akan membalikannya, dan jika iya, bagaimana rencananya untuk melakukannya. Karena untuk memutuskan sebuah imprint, salah satu dari keduanya harus mati. Entah itu dia atau Nari. Mendengar ini, Nari putus asa dan akhirnya tersandung kakinya sendiri. Dia jatuh ke lantai di depan mereka berdua, menumpahkan kopi yang belum diminumnya. Panik, karena mereka menyadari dia mendengarkan semuanya. Dia takut sekarang mereka akan benar-benar menyingkirkannya. Jin menghampirinya yang terduduk di lantai, mengatakan bahwa untuk seseorang yang mengaku akan menjalani hidupnya, berpura-pura tidak melihat apa-apa, dia sepertinya ingin menyaksikan segalanya. Apakah dia benar-benar ingin hidup normal? Hani meletakkan tangan di bahu Jin dan berkata, "Cukup, Nari harus tahu kebenarannya sesegera mungkin." Dia kemudian menjelaskan bahwa pada malam itu, Jin dan Nari akhirnya saling menandai satu sama lain. Imprinting adalah sebuah ritual yang biasanya dilakukan oleh para perubah wujud untuk menciptakan ikatan dengan pasangan mereka. Hormon mereka akan stabil begitu mereka menemukan pasangan. Gemetar membayangkan kemana arah pembicaraan ini. Nari bertanya, apakah itu seperti pernikahan? Dan Hani menjelaskan bahwa bukan, itu adalah ritual yang hanya bisa dilakukan satu kali, seumur hidup. Biasanya para perubah wujud melakukan ini dengan orang yang benar-benar mereka cintai, karena itu akan sepenuhnya mengubah hidup mereka berdua selamanya. Dengan kata lain, itu adalah ikatan yang lebih penting daripada pernikahan. Mendengar ini, Nari berlari dengan putus asa menuju lift. Dia mulai menekan tombol dengan panik untuk keluar dari sana secepat mungkin. Sambil berpikir, apa maksudmu sesuatu yang lebih penting dari pernikahan? Sepertinya memanggil lift juga bukanlah tugas yang mudah. Karena dia berdiri di sana sejenak dan tidak terjadi apa-apa sementara dia berteriak putus asa. Asisten manajer bertanya, apakah tidak apa-apa membiarkannya pergi begitu saja? Dan sang bos menjelaskan mereka bisa saja membunuhnya jika dia mengatakan sesuatu. Hani memberitahu mereka untuk tidak khawatir, lagi pula dia akan kembali. Karena dia dan Jin sekarang memiliki ikatan imprinting dan perpisahan mereka menyebabkan efek samping yang merugikan. Rekan-rekan kerjanya melihat dia sudah kembali dari pertemuannya dengan bos, merasa senang dan ingin tahu persis apa yang dia lakukan dan apakah terjadi sesuatu. Tapi dia hanya duduk di kursinya dan tersenyum sambil menatap layarnya. Bertanya-tanya apakah ini benar-benar terjadi, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Rasanya gila. Seharusnya ini hanyalah hari biasa di kantor. Dan untungnya dia dibanjiri pekerjaan sejak dia duduk. Sampai waktunya pulang, jadi dia tidak sempat banyak memikirkan masalah itu. Rasanya peristiwa-peristiwa itu lebih seperti bagian dari mimpi sesuatu, di luar kenyataan yang telah berakhir. Dan dia kembali ke rutinitasnya. Tapi seolah-olah untuk menunjukkan bahwa itu bukan hanya mimpi, dia mulai melihat hal-hal aneh. Misalnya, seorang rekan kerja sedang makan kue kering di tempat kerja, dan dia bertanya-tanya apakah wanita itu juga seorang perubah wujud, mungkin seekor hamster. Rekan kerja lain sedang tidur di kantor di dalam loker, dan dia bertanya-tanya apakah mungkin dia seekor beruang. Mungkin bahkan kepala departemen bisa jadi seekor elang yang sedang menaiki tangga. Melanjutkan pekerjaannya, dia berpikir betapa anehnya ada hewan di tengah-tengah semua ini, menyamar sebagai manusia. Dan dia ingat bahwa bosnya adalah seekor anjing, tapi dia lebih mirip anak anjing. Dan dia sebenarnya lumayan imut. Dia terkejut oleh bosnya, yang tiba-tiba memanggilnya, dan dia menyadari perbedaan yang mencolok dalam wujud manusianya, yang sama sekali tidak imut. Karena kesal dia bertanya, kenapa Nari tidak memberitahu saja seluruh kantor? Siapa saja para shapeshifter itu? Nari berkata, dia tidak bisa menahannya. Karena ini pertama kalinya dia mengetahui tentang hal ini, jadi agak sulit baginya untuk bersikap biasa saja. Dia bertanya, apakah Nari mengalami sesuatu yang aneh sepanjang hari ini? Seperti sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya atau hal yang tidak biasa.
Sesaat dia tidak mengerti kenapa bosnya menanyakan itu, sampai dia teringat kata-kata Hani mengenai ikatan yang telah mereka berdua ciptakan, dan dia menyimpulkan bahwa mungkin bosnya sudah mengkhawatirkannya karena hal itu. Gugup karena merasa tebakannya benar, dia mendorong bosnya dan berkata, dia baik-baik saja sambil menyuruhnya menyingkir. Bosnya menjadi kesal tetapi tidak mengatakan apa-apa saat Nari dengan gugup menuruni tangga. Kembali ke mejanya, dia tidak tahu mana yang lebih mengkhawatirkannya. Fakta bahwa ada banyak sekali shapeshifter di perusahaan tanpa sepengetahuannya, atau fakta bahwa bosnya sekarang mengkhawatirkannya. Rekan kerjanya yang melihat semua ini bertanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Karena dia terlihat sedikit aneh hari ini. Sang protagonis mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Hanya saja banyak hal yang terjadi hari ini, jadi dia masih mencoba memproses semuanya. Mendekati rekan kerjanya, dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang agak berani. Apa yang akan dia lakukan jika dia mengetahui bahwa manusia bisa berubah menjadi hewan? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, asisten manajer lewat, menatapnya dengan ekspresi yang sangat tidak ramah, dan mengangkat perjanjian yang telah dia tanda tangani. Melihat ini, dia sekarang yakin bahwa pria itu adalah seekor meerkat. Menyadari bahwa rekan kerjanya sedang mengalami masa sulit, pria muda itu memutuskan untuk mencoba membantunya. Dan ketika dia mencari informasi tentang manusia yang berubah menjadi hewan, dia teringat seorang penulis bernama Jun, yang selalu menggunakan tema ini dalam novel-novelnya. Percaya bahwa Nari mungkin adalah penggemarnya, dia memutuskan untuk memberikan proyek itu kepadanya. Beberapa hari kemudian, Nari menyadari dia sama sekali tidak bisa fokus pada pekerjaan, memikirkan semua yang telah terjadi, dan melihat bahwa rekan-rekan kerjanya sebenarnya adalah hewan. Di ruang rapat, salah satu manajernya berkata, dia berharap mereka bisa menyelesaikan semuanya yang dijanjikan untuk minggu ini tanpa masalah. Dia kemudian bertanya pada Nari, bagaimana persiapan untuk wawancara dengan penulis? Jun berjalan. Tokoh utama yang benar-benar bingung bertanya wawancara apa yang dia bicarakan. Karena dia sama sekali tidak tahu tentang hal itu, yang membuat manajernya sedikit kelabakan. Karena wawancaranya besok, Nari masih berpikir pasti ada kesalahpahaman. Tapi manajer tidak mau mendengar alasan dan menyuruhnya menyelesaikan semuanya hari ini untuk disetujui sebelum dia pulang. Rekan kerjanya yang mendengarkan seluruh percakapan itu dengan berkaca-kaca, memeluk Nari dan meminta maaf. Dia bilang kalau dia hanya lupa memberitahunya bahwa dia telah memasukkannya ke dalam proyek karena Nari pernah berkomentar tentang manusia yang berubah menjadi hewan hari itu. Dia pikir Nari adalah penggemar penulis tersebut, dan itulah sebabnya dia menunjuknya sebagai penanggung jawab proyek itu, tapi dia malah lupa memberitahunya. Melihat tidak banyak yang bisa dia lakukan, dia bertanya, apakah proyek itu setidaknya menawarkan insentif? Keesokan harinya, dia sedang menata berkas-berkas untuk wawancara, sambil berpikir tentang bagaimana rekan kerjanya selalu membuat kesalahan-kesalahan polos ini. Dari waktu ke waktu, dia sedikit kesal dengan semua itu, tapi teringat. Rekannya bilang ada insentif besar untuk proyek yang diinginkan semua orang itu. Itulah satu-satunya alasan. Dia memutuskan untuk menerima kekacauan ini. John adalah seorang penulis jenius, yang popularitasnya meroket dengan sangat cepat. Dia biasanya menjaga segala sesuatu tentang dirinya tetap rahasia, termasuk nama dan penampilannya, dan fakta bahwa dia begitu misterius. Dan menulis novel-novel suspense telah membuatnya menjadi penulis buku terlaris. Sambil bertanya-tanya orang seperti apa dia dan bagaimana caranya meyakinkan dia untuk menerbitkan buku bersamanya. Dia menyadari lengannya terasa gatal akhir-akhir ini. Seorang pria tampan mendekat mengatakan senang bertemu dengannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jun dan bertanya apakah dia adalah Nari. Terkejut melihat dia adalah seekor kucing, dia hanya bisa menjawab ya. Sesaat setelah terkejut, dia memberikan kartu namanya, memperkenalkan dirinya sebagai Nari, dan berterima kasih atas kopinya. Selain tampan, dia juga tampak baik hati. Memberitahunya untuk tidak khawatir karena tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya. Sudah biasa baginya untuk menjadi yang pertama memperkenalkan diri. Dia menyebutkan bahwa dia telah membaca proposal yang dikirimkan Nari. Dia merasa proposal itu sangat menarik dan bertanya apakah Nari menulisnya sendiri yang kemudian diiyakannya. Dia menyebutkan bahwa dia sangat terkesan dengan analisisnya, di mana Nari mengatakan bisa merasakan semacam amarah. Melalui tulisannya, seolah-olah dia sedang mencoba untuk menekan sumber dari semua amarah itu.
dan bahwa kelegaan yang dirasakan pembaca saat sebuah kasus terpecahkan mirip dengan kebebasan yang datang dari keberhasilan menekan amarah yang sama. Tentu saja saat dia berbicara yang bisa. Nari perhatikan hanyalah betapa indahnya tangan dan suaranya. Pria itu berkata, ini adalah pertama kalinya seseorang menawarkan analisis yang berbeda dari yang lain menggunakan kata-kata seperti amarah, kebencian, hasrat, dan kebebasan. Nari tidak yakin apakah ini komentar positif atau bukan, tapi dia menjelaskan bahwa dia hanya menulis apa yang dia pikirkan saat membaca ceritanya. Dan itu tidak dimaksudkan sebagai kritik, hanya saja dia merasakan emosi-emosi itu muncul dari tulisan itu. Dia menambahkan bahwa mungkin perasaan itu adalah perasaannya sendiri. Melihat pria itu tidak merespon, Nari pun meminta maaf, mengatakan bahwa mungkin dia sedikit keterlaluan. Dia menambahkan bahwa mungkin bukan hanya dia, tetapi pembaca lain mungkin juga merasakan adanya kontradiksi. Sebelum dia selesai menjelaskan, pria itu berkata dia akan melakukannya, bahwa dia akan bekerja sama dengannya untuk novel berikutnya. Sebelum pria itu bisa mengatakan apa-apa, Nari meminta maaf dan berkata akan meneleponnya nanti, karena dia mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Sam masuk ke ruangan, menyadari ada yang tidak beres dan bertanya, apakah ini yang disebut efek samping? Dan menjelaskan bahwa asisten manajer sudah pergi untuk menjemputnya. Tapi Jim yakin itu tidak cukup dan dia harus menemuinya secara langsung. Sam bertanya apakah bosnya benar-benar akan meninggalkan kantor seperti ini. Dan saat mereka melangkah keluar kantor, semua orang terkejut melihat betapa menggemaskannya. Anak anjing yang digendong Sam memanfaatkan bosnya yang tidak berdaya. Dia bercanda dan bertanya apakah orang-orang ingin mengelus anak anjing itu. Tidak tahu harus berbuat apa dengan bulu yang muncul di lengannya. Nari mencoba menyembunyikannya dengan tangannya. Dia bangkit beberapa kali untuk melihat dan bertanya-tanya, apakah ini bulu anjing? Jun yang tidak mengerti apapun yang sedang terjadi bertanya apakah Nari baik-baik saja. Nari menjawab, dia baik-baik saja, hanya merasa sedikit tidak enak badan. Tapi tidak ada yang aneh sampai kepulan kedua terjadi dan bulu anjing kini muncul. Jun menyadari, Nari menjadi gugup lalu berdiri dan bertanya apakah Nari mau diantar ke rumah sakit. Nari menolaknya, bahwa dia baik-baik saja, dia hanya sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan saat ini. Akhirnya dia menyadari bahwa bulu anjing itu mungkin ada hubungannya dengan bosnya. Sebelum dia bisa melakukan tindakan apapun, Jones berdiri dan meletakkan jasnya padanya. Yang mana ini mengejutkan karena dia tidak menyadari bulu anjing yang muncul dari dadanya, tapi ya sudahlah. John berkomentar bahwa dia kelihatannya kedinginan dan mungkin akan lebih baik bagi mereka untuk mengakhiri wawancara hari ini. Dan agar dia menemui dokter sesegera mungkin sambil menyebutkan bahwa dia juga tidak perlu khawatir tentang jasnya karena dia bisa mengembalikannya saat mereka bertemu lagi nanti. Dia pamit meminta maaf berkali-kali dan lari pergi. Sementara pria itu melihatnya dengan tatapan seseorang yang tahu apa yang sedang terjadi. Sam berlari sambil menggendong John, sementara anjing itu kesal karena Sam mengerjainya dengan membiarkan orang-orang mengelusnya. Asisten manajer menghubungi Sam, mengatakan bahwa dia telah mengawasinya, tapi dia kehilangan jejaknya saat wanita itu lari. Pada saat itu dia membuka pintu kantor. Astaga, berantakan sekali. Rekan kerjanya bertanya bagaimana pertemuannya, tapi dia bahkan tidak menjawab. Dia hanya bertanya di mana bosnya sambil seluruh tubuhnya tertutup jas. Dia mencarinya di seluruh kantor seperti orang gila. Sementara itu, pria itu ada di belakangnya dengan putus asa mencari di mana wanita itu berada. Hingga akhirnya mereka bertemu di koridor kantor dan seolah-olah karena sihir dia kembali ke wujud manusianya, tentu saja tanpa busana. Di ruang bawah tanah Hani sedang menikmati musik. Sambil dengan tenang meminum kopinya, sampai keduanya datang sambil berteriak. Bertanya apa yang sedang terjadi dan mengapa mereka merasakan hal-hal ini. Dia kemudian menjelaskan bahwa imprinting adalah tindakan yang sangat penting bagi seorang pengubah wujud justru karena itu berfungsi untuk menstabilkan hormon mereka dan mencegah transformasi. Setiap kali seorang pengubah wujud merasakan emosi yang sangat kuat, mereka akhirnya berubah menjadi wujud hewan tanpa sadar, dan karena itu akan sangat sulit untuk menyembunyikannya di tengah masyarakat. Itulah mengapa imprinting sangat penting, karena itu membantu mereka mengendalikan perubahan ini dan tetap stabil. Selain itu, satu syarat harus dipenuhi,
untuk mencapai imprinting yang sempurna, dan syarat ini adalah kedua orang yang terlibat harus saling jatuh cinta. Terkejut dengan informasi ini, mereka jelas gagal memenuhi syarat ini, dan karena itu telah membentuk ikatan yang tidak sempurna. Hani berkata bahwa mungkin ini bukanlah hal yang buruk karena sebenarnya mustahil untuk melepaskan ikatan yang sempurna. Nari menjadi putus asa. Bagaimana dia akan bertahan hidup dengan bulu anjing yang tumbuh di tubuhnya? Sementara itu, wanita muda itu berpikir bahwa jika dia tidak bisa memutuskan ikatan ini, dia mungkin bisa mencoba melakukan sesuatu untuk meringankan efek sampingnya. Dia menyadari bahwa mungkin efeknya terjadi karena lokasi, mungkin jarak atau bahkan detak jantung yang meningkat. Karena mereka berdua sedang berlari. Tiba-tiba dia berbalik dan berkata bahwa dia punya sebuah hipotesis. Mungkin kedua tubuh mereka telah mengembangkan ketidakmampuan untuk berpisah satu sama lain. Informasi ini jelas membuat mereka berdua gugup dan tidak yakin bagaimana mereka akan menyelesaikannya. Hani memutuskan bahwa mungkin penting untuk melakukan beberapa tes. Fase pertama adalah memisahkan mereka berdua sekitar 5 meter dan seketika beberapa efek samping mulai muncul. Sampai pada kesimpulan bahwa mereka berdua perlu menjaga jarak tertentu untuk tetap dalam wujud manusia. Sam berkomentar, tubuh kalian saling membutuhkan. Dan Nari marah padanya menyuruhnya untuk berhenti membuatnya terdengar lebih aneh dari yang sebenarnya. Hani berkata bahwa sampai mereka menemukan cara untuk menghilangkan efek sampingnya akan lebih baik jika mereka berdua menjaga kedekatan hingga 5 meter satu sama lain. Dia berkomentar bahwa satu-satunya kamar kosong di pusat penelitian itu adalah kamar yang tepat di sebelah kamar Jim, menciptakan suasana yang agak canggung. Dia berkata bahwa sepertinya tidak akan ada solusi lain. Dan sambil bangkit dia berkata bahwa mungkin sudah waktunya untuk membersihkan kamar itu. Beberapa waktu kemudian dan entah bagaimana, sang protagonis akhirnya untuk sementara waktu pindah ke pusat penelitian dan menempati kamar di sebelah kamar Jim. Nari akhirnya tidak menolak tawaran itu, karena bagus juga untuk menghemat uang sewa. Tapi dia tahu dia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Kamar yang ditempatinya itu, meskipun berada di ruang bawah tanah dan tidak memiliki cahaya alami, entah bagaimana terasa penuh kehidupan. Dia akhirnya menemukan sebuah foto. Rupanya itu adalah foto Jim dengan orang lain. Tapi sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, dia muncul dan mengambil foto itu dari tangannya, mengatakan bahwa dia mungkin lupa meninggalkannya di sini. Dan dia meminta agar lain kali dia mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Jim terlihat serius saat dia memberitahu Nari bahwa dia berjanji akan segera menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Sesegera mungkin, dengan begitu dia akan bisa melupakan bahwa ini pernah terjadi dalam hidupnya dan kembali normal sebelum dia bisa merespons. Dia hanya meninggalkan ruangan. Anari menyadari bahwa dia belum pernah melihat ekspresi itu di wajah Jim sebelumnya. Dan dia bertanya-tanya, apakah mungkin orang yang memiliki ruangan ini ada hubungannya dengan itu? Dia menerima pesan dari John yang mengatakan bahwa dia berharap itu bukan sesuatu yang serius dan dia akan menemuinya di wawancara berikutnya. Saat dia mengingat John, dia tahu bahwa pada awalnya dia hanya ikut dalam proyek itu karena insentif dan kesalahan rekannya, tetapi John benar-benar tampak seperti orang yang baik. Dia akhirnya tertidur pulas sementara bibinya meneleponnya lagi. Keesokan harinya, mereka akan berangkat kerja. Dan Nari berpikir setidaknya hal baiknya adalah dia tidak perlu naik kereta bawah tanah atau transportasi umum apapun untuk pergi bekerja. Jim memperingatkannya bahwa jika dia tidak ingin menjadi bola bulu di tengah kantor, lebih baik dia memastikan untuk melaporkan setiap gerakannya kepadanya. Ketika mereka tiba di lantai kantor, sepertinya ada keributan. Nari mendekat dan bertanya apa yang sedang terjadi. Semua orang terdiam dan terlihat sedikit malu. Sampai salah satu rekannya mengatakan bahwa seorang wanita yang mengaku sebagai bibi Nari sedang membuat keributan di luar kantor. Nari berlari untuk melihat apa yang terjadi. Dan ketika dia sampai di luar, dia melihat bibinya berdebat dengan satpam. Mengatakan keponakannya bekerja di sini, jadi mereka tidak bisa mengusirnya. Begitu melihat Nari, bibinya bertanya, mengapa dia tidak menjawab telepon yang memaksanya datang ke tempat ini. Nari mengatakan ini adalah tempat kerjanya, jadi bibinya tidak bisa seenaknya datang dan membuat keributan seperti itu. Tapi bibinya tampaknya tidak peduli saat dia mengulurkan tangan meminta uang, $2.000 yang telah dia sebutkan. Bibinya berkata bahwa jika Nari memberikan uang itu lebih awal, dia tidak akan datang ke tempat ini. Sang protagonis melakukan segalanya
agar tidak menangis di depan bibinya, terutama di tempat kerjanya, dan mempertanyakan apa arti dirinya sebenarnya bagi wanita itu. Merasa kesal, bibinya mulai menghina Nari, mengatakan bahwa dia tidak tahu berterima kasih. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan hinaannya, seseorang muncul bertanya, apakah hanya $2.000? Jin bertanya pada wanita itu, apakah ini akan cukup? Nari yang merasa malu bertanya apa yang sedang dilakukan Pak Jim. Dan bibinya setelah mendengar ini berubah total. Berpura-pura menjadi orang yang paling ramah di dunia mengatakan bahwa Nari selalu membicarakan pemilik perusahaan tempatnya bekerja sambil dia menarik Nari. Bibinya menyebutkan bahwa Nari mungkin bukan gadis yang paling bahagia di dunia, tetapi dia berharap bosnya akan menjaganya. Sementara bibinya terus melontarkan pujian berlebihan untuk Nari. Namun, hanya menyoroti kekurangannya dengan mengatakan bahwa dia tidak cantik dan sangat pemalu. Jim tampaknya tidak terlalu peduli saat dia mengisi formulir sampai sebuah komentar menarik perhatiannya. Ketika bibinya mengatakan bahwa dia senang. Nari tidak meniru ibunya dalam hal selera terhadap pria yang membuatnya kesal. Sang protagonis hanya bisa berpikir betapa menyedihkan dan memalukannya bahwa dia sudah terbiasa. Dengan perasaan tidak berdaya ini, Jim meletakkan pulpennya dan menyerahkan kepada wanita itu formulir yang sedang diisinya. Sementara wanita itu tentu saja berterima kasih padanya, mengatakan itu lebih dari cukup. Tetapi sebelum dia melepaskan kertas itu, dia memutuskan untuk berkomentar bahwa Nari benar-benar memiliki wajah yang cantik. Meskipun dia kesulitan menemukan kata-kata yang membuat semua orang terkejut, dia melingkarkan lengannya di bahu Nari dan mengatakan bahwa karena bibinya membuat si manisnya tidak nyaman, dia memintanya untuk tidak datang ke kantor lagi di masa depan. Dia membelakangi kedua orang, menyebalkan itu dan mengatakan bahwa jika mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, mereka harus kembali bekerja. Di dalam kantor Nari bertanya, apa maksud dari semua itu? Tetapi Jim hanya menjawab bahwa dia perlu mengganti ponsel lamanya dan juga nomornya. Lagi pula, mengapa dia meladeni orang semacam itu? Sang protagonis berterima kasih atas bantuannya, tetapi mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia ikut campuri. Meski begitu, dia berjanji akan mengembalikan uang itu sesegera mungkin. Faktanya, kondisi keuangan mereka berdua lebih baik dari yang terlihat, dan mereka melakukan ini sebagai cara untuk menyiksanya. Komentar ini membuat Jim sedikit kesal, dan Nari melanjutkan mengatakan bahwa paman-pamannya hanya akan menghabiskan uang yang dia berikan untuk berjudi. Jim berkata bahwa jika dia tidak menyukainya, dia seharusnya memaki mereka saja. Abaikan panggilan mereka dan telepon polisi jika mereka terus mengganggunya. Kesal dan malu dengan situasi tersebut, Nari berkomentar bahwa dia membuatnya terdengar sangat mudah untuk melakukan semua ini. Tetapi, apa yang sebenarnya dia ketahui tentang situasinya, membayar seseorang agar meninggalkannya sendirian, bukanlah bagian dari realitasnya. Sambil menangis, dia terus mengatakan bahwa mungkin beberapa ribu dolar bukanlah kerugian baginya, tapi bagi orang sepertinya. Tidak mudah untuk mengabaikan rasa takut yang telah tumbuh selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, dan apa yang dia lakukan sekarang hanya membuatnya merasa lebih malu. Berbalik dia berkata bahwa dia berjanji akan mengembalikan uang itu, tidak peduli berapa lama pun waktunya. Jin sedikit bingung, apakah dia telah membantu atau hanya memperburuk keadaan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Malamnya, seorang pria berjalan di sebuah gang ketika tiba-tiba dia mendengar suara dan berbalik untuk melihat. Karena tidak mendengar apa-apa lagi, dia menguap sambil melanjutkan perjalanannya. Tapi seseorang melompatinya dan dengan cepat menyuntikkan cairan ke lehernya. Pria itu jatuh ke tanah merasakan panas yang kuat. Dan tiba-tiba tanduk mulai tumbuh dari kepalanya saat dia menatap pelakunya. Dia hanya bisa melihat bahwa mata mereka berwarna kuning, seperti mata kucing. Kembali ke pusat penelitian, Roni mengeluh tentang berapa banyak lagi para pengubah wujud yang dibius akan muncul. Asisten manajer berkomentar bahwa totalnya ada 4 orang dan para pemburu mungkin melakukan serangan serentak. Roni mencoba memahami mengapa mereka memberikan obat-obatan ini dengan begitu agresif. Pria muda yang sekarang menjadi rusa itu berkata bahwa untungnya dia berhasil melarikan diri. Sementara Roni menyuruhnya untuk tidak berbicara karena dia harus menghemat energi. Si manusia rusa itu berkomentar bahwa dia melihat seorang pengubah wujud. Dia yakin bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang pengubah wujud. Di tempat lain, seekor anak kucing hitam masuk ke sebuah ruangan, mengatakan bahwa pemberian obat itu berhasil, namun gagal menangkap para subjek. Seseorang yang duduk di kursi bertanya,
bagaimana rasanya tidak hanya melawan ras yang sama dengannya, tetapi juga sampai menghancurkan mereka. Kucing hitam itu berubah kembali menjadi manusia, mengatakan bahwa itu bukan hal yang istimewa. Keesokan harinya di kantor saat Nari bekerja, dia teringat bahwa dia belum berbicara dengan Jun sejak hari di mana efek samping pertama terjadi. Dia kemudian memutuskan untuk membalas pesan yang telah Jun kirimkan ke ponselnya. Namun sebelum dia selesai menulis, Jun muncul mengatakan bahwa dia punya janji temu baru di luar kantor yang harus Nari temani. Namun Nari memutuskan tidak mau pergi dan hanya mengatakan kalau dia sedang sibuk dengan hal lain saat ini. Bosnya menghampirinya dan berbisik kalau Hani bilang ini mendesak. Tapi sang protagonis tampaknya tidak mau mengalah memperingatkan kalau apa yang sedang dia kerjakan juga mendesak. Melihat dia tidak bisa meyakinkannya, Jin memutuskan untuk mencoba cara lain. Dia langsung saja mengambil kursinya dan mendorongnya ke lift. Sementara dia berteriak menanyakan apa yang sedang Jin lakukan. Namun sebelum pergi, dia berhasil mengirim pesan kepada Jun berterima kasih padanya untuk yang kemarin. Dan menanyakan apakah dia ada waktu agar Nari bisa mengembalikan jasnya. Yang dengan cepat dijawab olehnya kalau dia selalu ada waktu kapan saja. Setibanya di ruang bawah tanah, Nari masih duduk di kursi, berdebat dengan Jin karena tidak mengizinkannya berdiri sampai sekarang dengan alasan dia akan kabur. Namun ketika mereka sampai di ruang bawah tanah, Nari melihat betapa banyaknya manusia yang sebagian telah berubah ke wujud hewan mereka, tampaknya dalam kondisi yang tidak begitu baik. Dia segera berdiri dan bertanya apa yang sedang terjadi. 3 orang yang telah merawat semua orang ini selama beberapa hari terlihat kelelahan duduk di lantai sambil berbincang. Asisten manajer menjelaskan kalau itu adalah serangan dari seorang pemburu. Dan menurut informan yang berhasil, mereka merencanakan serangan baru malam ini tepat tengah malam di sebuah kasino. Targetnya adalah seorang shifter hyena yang bekerja sendirian saat shift malam. Dan karena jauh dari keluarganya, hal itu menjadikannya target yang mudah. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu lagi dan perlu menyusun rencana untuk menyelamatkannya. Hani mengatakan kalau untuk mencegah korban baru kali ini, mereka akan menyerang lebih dulu. Dan menyerang dengan semua yang mereka miliki. Karena itu, mereka akan membutuhkan semua bantuan yang memungkinkan. Dan itu termasuk Jun, karena sang protagonis dan dia sekarang adalah satu paket. Mereka harus pergi bersama. Hani bertanya, apakah tidak apa-apa jika Nari ikut dalam misi. Namun sebelum Nari sempat bereaksi, Jin maju ke depan mengatakan kalau dia tidak pernah menyetujui ini dan mempertanyakan mengapa mereka harus membawanya. Hani menjelaskan kalau itu bukan karena dia ingin menempatkan Nari dalam situasi itu, tetapi mereka membutuhkan Jin. Dan karena itu harus membawa Nari bersama mereka yang sejujurnya aku tidak begitu mengertikan. Lagi pula, dia kan hanya seekor anak anjing. Dan Hani melanjutkan dia mengerti mengapa Jin menentangnya. Terutama karena dia tahu pria itu bisa melihatnya pada Nari. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jin menyuruhnya diam dan bertanya, apakah tidak ada hal lain yang penting baginya. Suasana tegang menyelimuti mereka berdua dan Nari yang malang tidak mengerti apa-apa. Lagi pula, siapa yang sedang mereka bicarakan, Hani meminta maaf dan berkata, dia hanya ingin memintanya untuk ikut. Nari memutuskan untuk menengahi, mengatakan kalau dia tidak keberatan ikut terutama karena Jin harus ada di misi ini. Dia bisa saja ikut dalam misi dan bersembunyi di sudut sementara mereka melakukan apa yang harus dilakukan. Mereka berdua menatapnya tanpa menjawab, tapi sepertinya itu satu-satunya solusi malam itu. Di pintu masuk ke kasino, Sam berjaga di luar untuk memastikan tidak ada yang masuk ke kasino malam itu. Sementara itu, asisten manajer membagikan senjata agar mereka bisa mempersenjatai diri. Saat semua orang bersiap-siap, Nari bahkan menerima satu, meskipun tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Jin bahkan bercanda tentang bagaimana kuda-kudanya sangat bagus terakhir kali. Dia bahkan berhasil menipunya dengan berpura-pura tahu cara menembak. Dia datang dari belakangnya untuk membantunya memahami cara kerja senjata itu, dan dia hanya bisa berpikir bahwa pria itu terlalu dekat. Dia memposisikan tangan Nari dan memberitahunya bahwa dia harus selalu melepas kunci pengaman sebelum membidik dan hampir berbisik di telinganya. Dia memberitahunya untuk tidak melupakan itu seperti terakhir kali. Di dalam kasino aktivitas berjalan normal. Mereka semua sudah membaur dengan pengunjung lain, atau mungkin mereka hanya sedang bersenang-senang, hingga akhirnya seseorang masuk melalui pintu. Itu adalah seorang pria muda dengan noda di wajahnya, dan dia langsung memesan whisky dari bartender yang merupakan target malam itu yang harus mereka lindungi.
Begitu pria itu meminum minumannya, seorang pria lain mendekat sambil memasang topeng di wajahnya. Dia hanya melempar bom asap hijau dan melepaskan tembakan ke udara, memberitahu semua orang untuk tidak bergerak. Asisten manajer tidak menduga hal itu akan terjadi dan mengeluh bertanya apa yang sebenarnya terjadi sambil merasakan tubuhnya melemah. Jin menyadari dia akan kehilangan kesadaran dan mereka semua pingsan di tengah kasino. Para pria itu berjalan melewati kasino mengenakan topeng melihat tubuh-tubuh yang tergeletak pingsan di lantai. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa semua orang akan sadar kembali dalam 1 jam dan tidak akan memiliki ingatan tentang apa yang terjadi di sana karena target mereka tidak sadarkan diri di atas meja aula. Bahkan sebelum dia bisa menangkap wanita itu, sebuah keping merah menggelinding di lantai kasino. Pria itu percaya itu adalah kecelakaan bahwa keping itu jatuh dari meja. Dan bahkan mulai berkomentar kalau begitulah caranya dia membeli mobilnya. Namun, Sam meraih tangannya mengatakan bahwa chip ini sebenarnya miliknya. Yang lain menjadi marah pada Sam karena mereka berpura-pura tidak sadarkan diri. Menyadari rencananya gagal, para hunter memutuskan untuk menangkap target dan lari. Begitu mereka menyentuh wanita di konter, dia menusukkan pisau ke lengan pemuda itu. Melepas penyamarannya, ternyata dia bukanlah wanita hiena, melainkan Honey yang mempertanyakan mengapa Sam tidak berpegang pada rencana. Pria lain yang masih sadar mulai menembak dan melaporkan melalui radio bahwa dia membutuhkan bantuan. Namun sebelum dia selesai meminta bantuan, dia dikejutkan oleh peluru di telinganya. Jin juga mengeluh kepada Sam bahwa jika dia mengikuti rencana dengan tepat, mereka tidak akan berada dalam kekacauan ini. Jin memberitahu asisten manajer bahwa sisanya mungkin ada di luar dan dia menjawab bahwa dia bisa merasakan ada sekitar 15 orang. Rupanya mereka membawa seluruh geng, jadi mereka harus bersiap-siap untuk keluar dari sana. Semua orang setuju dan menuju pintu keluar. Jin melompati konter ke area tersembunyi di belakang. Sambil berjongkok, dia bertanya apakah dia baik-baik saja dan wanita itu mengangguk memegang pistol dengan cara yang agak aneh. Mengulurkan tangannya, dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Saat mereka berjalan, tubuh kedua pria itu tergeletak di tanah. Dan Jin memintanya untuk tidak melihat. Dia meninggalkannya di sana di sebuah gang dan memintanya untuk menunggu sampai dia kembali. Selain itu, dia meninggalkannya sebuah tombol beruang, teddy merah muda kecil yang agak aneh. Dan menginstruksikannya bahwa jika terjadi sesuatu, dia harus menekan tombol itu. Dan dengan itu, dia berlari untuk mencari rekan-rekannya. Nari memperhatikan bahwa rupanya dia bersikap terlalu baik padanya, dan itu bahkan mengingatkannya pada hari saat dia bergabung dengan perusahaan ketika dia tidak tahu bagaimana melakukan apapun dan hanya menjadi gangguan bagi semua orang. Saat dia mengingat apa yang terjadi di dalam, Nari bertanya-tanya, apakah orang-orang itu benar-benar diseret pergi sampai dia mendengar suara meong dan seekor anak kucing hitam kecil yang lucu mendekatinya. Namun kita tahu betul bahwa anak kucing ini tidak selucu itu. Nari memberitahu kucing itu bahwa ia tidak seharusnya berada di sana. Sementara itu teman-temannya yang lain sudah mengambil posisi, menunggu para hunter. Asisten manajer memperingatkan bahwa mereka ada di sana, di samping sebelah kiri. Saat Jin melihat mereka memang ada. Memang cukup banyak dari mereka yang bersiap untuk menyerang. Jin memberitahu semua orang bahwa mereka akan menyerang serentak. Mereka mempersiapkan diri sementara Sam sudah berubah menjadi serigala. Sam berlari lebih dulu dan langsung menyergap salah satu pria itu saat lengah, melemparkannya ke udara. Sementara itu, asisten manajer bertarung dalam wujud manusianya, dalam pertarungan tangan kosong. Yang lainnya ragu-ragu karena serangan yang tiba-tiba itu. Dan bahkan Honey maju menyerang dalam wujud manusianya. Jin memberikan perlindungan menembaki orang-orang di belakangnya, dan kemudian dia masuk ke dalam mobil mereka. Jin merasa jijik, hanya karena darah pemburu itu mengenai wajahnya. Pertarungan terus berlanjut di antara mereka, dan Jin khawatir karena Nari terlalu senyap di gang tempat dia meninggalkannya. Sam memojokkan salah satu pemburu tepat di samping Jin yang dengan cepat dia pukul pingsan. Salah satu pemburu menyadari bahwa Jin berada di posisi strategis. Di area itu menghalangi jalan. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu di sana. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, asisten manajer muncul dan merebut pistol dari tangannya. Namun, pada saat yang sama, seorang pria lain sepertinya memikirkan hal yang sama dan menyerang Jin dari belakang yang berhasil menghindari serangan utama. Akan tetapi, pria itu langsung meninju wajahnya.
setelah itu menyadari bahwa sekarang adalah kesempatannya untuk melewati area yang diblokir. Pria itu pun maju. Jin berlari mengejarnya, takut dia akan menyakiti Nari, tetapi yang mengejutkannya, tidak ada siapa-siapa lagi di sudut itu. Dia terkejut karena Nari sudah tidak ada di sana. Pada saat itu juga, Hani datang dengan mobil berkecepatan tinggi berteriak pada Jin untuk menyingkir. Dia menabrak semua pemburu lainnya hingga mobilnya menabrak tiang. Keluar dari mobil dia, bertanya di mana Nari dan Jin mengatakan bahwa dia telah menghilang. Sebuah kerikil yang jatuh di atap menarik perhatian mereka. Ketika mereka melihat itu adalah gadis yang berubah menjadi kucing. Dia lari seolah-olah ingin mereka mengikutinya. Dan Hani teringat apa yang dikatakan si rusa hari itu. Bahwa pemburu yang menyerangnya adalah seorang pengubah wujud. Sam memutuskan akan lebih baik untuk mengejarnya, tetapi Hani khawatir untuk segera menemukan Nari. Jin melompat ke atas atap dan mengatakan bahwa si pengubah wujud itu memiliki aroma Nari. Di suatu tempat di dekatnya Nari, diikat di sebuah gudang. Alat pelacaknya rusak di lantai. Dia masih mencoba memahami apa yang terjadi. Karena semuanya terjadi begitu cepat dan sebagai akibatnya, dia bahkan tidak sempat menekan tombolnya. Mungkin jika dia bisa melepaskan tangannya, dia bisa meraih senjata di saku belakangnya. Tapi sepertinya seorang pria sedang mengawasi apa yang dia lakukan. Dan dia bertanya apa yang dilakukan manusia biasa sepertinya di antara para pengubah wujud. Dia bahkan mengatakan bahwa dalam kasus mereka tidak punya banyak pilihan. Lagi pula, mereka perlu menafkahi keluarga mereka, tapi dia terlihat terlalu muda untuk melakukan ini. Saat itulah sang protagonis menyadari bahwa para pemburu itu praktis adalah tentara bayaran. Mereka dibayar untuk berburu dan menangkap para pengubah wujud. Dia menanyainya mengatakan bahwa dia mencari nafkah sambil menculik dan membunuh orang lain. Ini membuatnya marah dan dia mulai mengumpat dan bertanya, siapa dia pikir dirinya sehingga berani berbicara seperti itu padanya, terutama karena dia sudah bersikap baik padanya. Sambil melepaskan pengaman senjatanya, dia memberitahu Nari untuk menikmati sebanyak yang dia bisa. Karena begitu bajingan itu muncul, mereka tidak akan membutuhkannya lagi. Setelah berlari sebentar, hujan mulai turun dengan deras. Jin menyadari bahwa karena dia belum berubah wujud, Nari mungkin ada di dekatnya dan pengubah wujud itu bisa dengan mudah kabur darinya. Jika dia mau, tapi sepertinya dia melakukannya dengan sengaja untuk membuat mereka mengikutinya. Jelas sekali bahwa ini adalah jebakan. Tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, pria itu mulai mengambil lakban untuk membungkam Nari. Mengatakan dia tidak akan tinggal diam dan melihat keluarganya mati, karena dia harus menafkahi mereka. Nari yang sekarang tidak bisa berkata apa-apa, menjadi semakin khawatir tentang kemana semua ini akan berakhir. Pada saat itu Jin berhasil menemukannya, dan dia sangat senang karena Jin datang untuk menjemputnya. Pria yang mengancamnya terus menodongkan senjatanya ke arahnya, mengatakan bahwa monster itu akhirnya tiba memerintahkan Jin untuk menurunkan senjatanya. Dia menempelkannya ke kepala Nari. Jin berpura-pura mundur sejenak, menyuruh pria itu untuk tenang. Lagi pula, dia tidak ingin membunuh siapapun yang tidak terlibat dalam semua ini. Dia meletakkan senjatanya di tanah, sambil mengamati untuk melihat apakah pria itu sudah melepaskan senjata itu dari kepala Nari. Jin bertanya apa yang diinginkan pria itu agar mau melepaskan Nari. Namun, dia merasakan gelombang pusing dan teringat malam hujan lainnya di sebuah gedung terbengkalai. Dia mencoba menenangkan dirinya dan pria itu berkata, ada sesuatu yang selalu mereka inginkan. Agar kalian para pengubah wujud yang menjijikan dihancurkan oleh tangan kami sendiri. Dan dipertontonkan kepada manusia sebagai sampah seperti apa adanya kalian, kata pria itu kepada Jin. Dia mendorong kepala Nari ke tanah, mengatakan bahwa wanita ini tidak lebih dari sekadar umpan, untuk memancingnya ke sini dan menghabisinya. Jin kembali teringat adegan lain dengan seorang wanita yang disandera. Wanita itu menyuruhnya untuk menarik napas dalam-dalam dan bertahan memintanya untuk tidak mendekat. Saat dia masih agak linglung karena ingatannya, dia berkata dengan lantang bahwa seharusnya dia mendatanginya. Meskipun wanita itu menyuruhnya untuk tidak melakukannya, pria itu menyadari bahwa Jin terlihat jelas teralihkan dan bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakannya. Nari yang sedang diancam melihat bahwa Jin bertingkah sangat aneh. Dalam ingatannya, Jin kembali ke malam yang hujan, di mana dua pria mengancam wanita itu saat dia menyuruhnya untuk tidak mendekat.
Pria itu hanya untuk memperburuk keadaan menekan pistol lebih keras ke Nari dan memberitahunya bahwa tampaknya pria itu sama sekali tidak peduli padanya, entah dia hidup atau mati. Dia mulai berpikir bahwa dia mungkin harus memikirkan rencana lain. Nari mencoba meraih pecahan kaca. Tetapi sebelum dia bisa mengambil kaca itu, pria itu menekan pelatuknya sedikit lebih keras, mengatakan ini adalah akhir baginya. Pada saat itu, Jinti tidak yakin apakah dia sudah sadar kembali atau belum mulai berlari ke arah pria itu. Dan dia melihat adegan kenyataan bercampur dengan adegan dari masa lalunya. Dua suara tembakan keras terdengar dan beberapa tetesan mulai mengalir turun. Bersamaan dengan hujan, Jin dalam ingatannya berdiri terpaku saat dia menyaksikan apa yang telah terjadi. Wanita itu terbaring di tanah tak bernyawa, sementara hujan bercampur dengan air matanya. Pada saat itu, kemarahan yang hebat melonjak di tubuhnya. Namun, sebuah teriakan membawanya kembali ke dunia nyata. Ketika dia melihat Nari dengan tangan berlumuran darah dan sebuah pistol di tangannya. Dia menatap Jin dengan putus asa, mengatakan bahwa dia menembak pria itu. Jujur saja, dia benar-benar tidak berguna. Dan Nari yang malang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi, baiklah, dia jatuh ke tanah, masih tidak percaya dengan apa yang telah dilakukannya, dan semua orang bergegas mendekat, khawatir tentang apa yang terjadi karena mereka mendengar suara tembakan. Hani dengan cepat menutupi Nari dengan mantelnya sementara Sam dalam wujud serigala menyerang pria yang tergeletak di tanah. Jin bahkan tidak percaya bahwa entah bagaimana semuanya berhasil, dan menatap ke langit dia melihat matahari terbit. Kembali ke ruang bawah tanah, Roni bertanya, apakah Nari butuh sesuatu mengingatkannya bahwa pintunya selalu terbuka untuknya. Bahkan di tengah malam, dia kemudian memeluk Nari dan meminta maaf karena telah memaksa sang protagonis untuk melewati semua ini, tetapi Nari mengatakan itu bukan salahnya. Dia tidak memaksanya sama sekali. Selain itu, semua itu sudah berlalu sekarang. Dia mengatakan itu dengan sangat percaya diri kepada Roni, tetapi kenyataannya berbeda. Dia berada di kamarnya dengan gemetar, tidak bisa tidur, hanya terus memutar ulang adegan itu di benaknya. Memikirkan pria yang dia tembak dan bagaimana dia bisa melakukan itu pada seseorang. Dalam imajinasinya dia panik dan mencoba lari, tetapi seseorang meraih lengannya. Dan itu adalah pria yang sama, yang memberitahunya bahwa dialah yang melakukannya dan tidak akan pernah lupa. Sekarang tangannya berlumuran darah, dia terbangun ketakutan tidak bisa tidur lagi. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil segelas air untuk melihat apakah dia bisa melupakan semua ini. Asisten manajer muncul di dapur bertanya, apakah dia kesulitan tidur. Di kamar Jim, dia menatap bingkai foto dengan gambar wanita lain itu. Dan dia teringat malam ketika semua itu terjadi saat dia melihat wanita itu terbaring di sana. Dia benar-benar tidak percaya itu sungguh terjadi. Tetapi dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk mengendalikan emosinya dan tidak berubah wujud di depan para pria itu. Jelas itu mustahil, dan tiba-tiba puff. Dia berubah menjadi anak anjing dan melarikan diri masih terguncang oleh semua ingatannya. Roni membuka pintu kamar dan masuk untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Dia berkomentar bahwa Nari adalah orang yang sangat kuat, bahkan ketika dia kehilangan kendali dan terikat padanya. Dia lebih berani dari siapapun, padahal baru saja mengetahui tentang para pengubah wujud. Dia mengatasi ketakutannya dan membantu kami dalam misi. Terlebih lagi, dia bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia bertanya, apakah Jim juga tidak berpikir? Nari luar biasa sambil mengatakan bahwa Nari dan Hail wanita dari ingatannya benar-benar berbeda. Dia menambahkan bahwa sudah waktunya bagi Jin untuk membebaskan diri dari semua kutukan masa lalunya ini. Karena bagaimanapun juga, dia dan seluruh tim akhirnya membuat dunianya jungkir balik. Jadi itulah mengapa mereka harus membantunya melewati semua ini. Bukan karena perasaan masa lalu, tetapi karena rasa bersalah dan tanggung jawab di masa sekarang. Jim sepertinya akhirnya mengerti maksud Roni. Dia meninggalkan kamarnya, mengambil album hijau kembali, dan duduk dengannya di lantai kamar. Lalu, dia mengambil foto itu dari bingkai, dan akhirnya memasukkannya ke dalam album. Mengungkapkan bahwa ini adalah album berisi semua kenangan yang dia miliki bersama Haile. Sehingga, sepertinya dia akhirnya membebaskan diri dari masa lalunya. Asisten manajer membuatkan teh untuk membantu Nari tidur. Dan dia bertanya, apakah pria itu sering minum teh? Yang dijawabnya tidak. Dia berkomentar bahwa tetap tenang dan masih bisa melindunginya dalam situasi itu. Pasti sulit bahkan untuk seorang agen yang sangat terlatih.
Nari bertanya, apakah menurutnya dia benar-benar melakukan hal yang benar. Dia mengatakan bahwa pria itu muncul dalam mimpinya, dan terlepas dari alasan atau kesimpulannya dalam melakukan itu, fakta bahwa dia menembak seseorang tidak berubah. Pria itu mungkin sudah tamat riwayatnya. Benarkan tanyanya pada asisten manajer. Nam memutuskan untuk menceritakan masa lalunya sebelum dia mulai bekerja di perusahaan mereka. Dulu dia adalah seorang gangster haus, darah memukuli dan mengancam orang demi uang. Dia punya bos yang saat itu mendorongnya untuk melakukannya, dan tanpa ragu, dia adalah seorang sampah masyarakat. Seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mengintimidasi orang dan kekerasan adalah satu-satunya hal yang dia tahu caranya. Saat itu dia tidak mengerti cara lain yang bisa dia gunakan untuk kekuatannya. Dan bahkan sampai hari ini, kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa dia menyesali perbuatannya di masa lalu. Nari berkomentar bahwa tentunya dia punya alasan tersendiri melakukan itu saat itu, tapi dia menjawab bahwa tidak ada orang yang menjadi gangster karena alasan yang bisa dibenarkan. Salah satu peristiwa yang membekas dalam ingatannya adalah hari ketika dia menghajar seorang pria dan bahkan saat terbaring di tanah. Pria itu bertanya, apakah mereka menganggap diri mereka benar-benar manusia? Lagi pula yang diinginkan orang-orang itu hanyalah hidup normal dan bermartabat. Jadi mengapa geng itu melakukan ini? Karena kata-kata itu, Nam tahu bahwa dia tidak bisa dimaafkan. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk berhenti, dia terus mengalihkan fokusnya ke hal lain. Bosnya pada waktu itu sangat berterima kasih padanya karena menjadi yang terkuat dan pada saat itu menawarinya pekerjaan dengan bayaran 2 kali lipat. Tentu saja dia menerimanya. Bosnya di depan pintu berkata tidak perlu gugup. Masuk saja ke sana dan temukan orangnya. Begitu dia memasuki tempat itu, pintu tertutup di belakangnya. Dia berusaha mati-matian untuk membukanya, tapi tidak berhasil. Terkejut dia menyadari mereka melemparkan sesuatu. Dan saat dia melihat ada sebuah jaring besar untuk menjebaknya, tidak bisa berbuat banyak, dia akhirnya jatuh ke dalam jaring itu. Dan segera setelah itu beberapa jarum suntik dilemparkan ke arahnya. Dia mencoba membela diri, tetapi jarum suntik itu tetap mengenai lengannya. Dan dengan begitu, dia langsung mulai merasa mual dan jatuh ke tanah. Sampai tiba-tiba dia berubah menjadi seekor meerkat, mencoba segala cara untuk melarikan diri. Dia menggigit jaring itu sampai robek, dan dengan demikian berhasil kabur sampai ke sebuah sudut. Dia duduk sejenak untuk memulihkan diri dan berhasil kembali ke wujud manusianya. Bukannya merasa dikhianati, dia hanya bisa merasa bahwa dia sedang dihukum atas dosa-dosanya, dosa karena telah menghancurkan hidup banyak orang. Lalu seolah-olah dari ketiadaan seseorang muncul di sampingnya bertanya apakah dia seorang pengubah wujud. Dengan cepat dia melompat mundur bersiap untuk membela diri. Tetapi pria itu berkata bahwa dia juga seorang pengubah wujud, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia adalah ayah Jin yang dikenal semua orang pemimpin, perkumpulan pengubah wujud Korea Tuan Jisung. Dan begitulah cara mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tuan Jisung bertanya padanya, apakah dia tidak tahu gedung ini penuh dengan para pemburu? Nam menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahwa dia hanya dikirim ke sana untuk memeriksa beberapa urusan. Ayah Jin menjelaskan bahwa perangkap-perangkap itu miliknya dan karena itu semuanya telah aktif sekarang dan jarum suntik itu adalah penetralisir. Tetapi merasakan adanya ancaman dia berkata akan membutuhkan bantuannya. Tuan Jisung berkomentar bahwa tangannya yang kapalan kemungkinan besar menunjukkan bahwa dia tahu cara bertarung dan bertanya apakah dia melakukannya untuk bertahan hidup. Memulai penjelasan rencana, dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai puncak. Dan karena tidak ada listrik, mereka harus menggunakan tangga. Karena perangkap itu terpicu begitu, Nam memasuki gedung para pemburu mungkin sudah tahu ada penyusup. Jadi mereka harus bertindak cepat, bahkan sebelum mereka mulai menaiki tangga. Nam berkata dia bisa merasakan 4 orang di lantai atas mereka, dan 5 orang di setiap lantai berikutnya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan khusus, karena dia adalah seekor meerkat yang sangat disetujui oleh Tuan Jisung karena itu sangat berguna. Salah satu pemburu memperhatikan matahari terbenam di antara lorong tangga, sampai dia dikejutkan oleh pukulan di bagian belakang lehernya. Tampaknya Nam tidak bisa lagi terus menaiki tangga, dan Tuan Jisung bertanya, apakah dia tidak terlalu muda untuk sudah kehabisan napas seperti ini? Dia menambahkan bahwa sangat bagus memiliki seseorang yang begitu waspada di sisinya, karena inderanya sangat tajam.
dia mungkin akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nam menjawab kalau memang begitu, tetapi teringat hal-hal mengerikan yang dia lakukan menggunakan kemampuannya sebelum dia sempat meluapkannya. Beberapa suara pertarungan terdengar di lantai atas dan mereka terus naik, mengalahkan semua hunter yang menghalangi jalan mereka. Nam bertanya, apa sebenarnya yang ada di lantai paling atas? Sampai Tuan Jisung sendirian di tempat seperti ini sambil dia melihat penjaga yang berdiri di depan pintu. Dia bilang kalau Nam akan segera mengetahuinya. Dia dengan cepat menyerang pria itu secara tiba-tiba dan mengalahkannya. Dia kemudian mulai membobol kunci pintu itu. Tidak lama kemudian, pasukan bantuan muncul. Nam bereaksi dengan cepat mengalahkan salah satu dari mereka. Tetapi yang satunya berhasil lolos dan menuju ke arah Tuan Jisung sambil membawa pemukul. Sebelum dia bisa melancarkan serangan, Nam berlari ke depan dan menahan pukulan itu dengan lengannya. Namun, karena kekuatan pukulan itu, kepalanya juga ikut terkena menyebabkannya berdarah. Meski begitu dia bereaksi dan melumpuhkan pria itu. Tuan Jisung menyadari dia bisa mengandalkan Nam sambil terus membuka pintu. Tetapi dua anak buah lagi muncul, mencoba menembak mereka berdua. Namun sebelum tembakan itu mengenai sasaran, Nam melaju ke depan dan dengan cepat melumpuhkan mereka berdua hingga mencapai batas kemampuannya. Tepat saat Jisung berhasil membuka pintu, dia ambruk ke tanah. Sedikit linglung dan dari pintu yang terkunci itu muncullah beberapa anak shapeshifter. Saat Nam kehilangan kesadaran, dia menyadari bahwa inilah yang mereka coba selamatkan. Atau lebih tepatnya, apa yang Jisung coba selamatkan sejak awal. Beberapa waktu kemudian, dia terbangun di sebuah kamar rumah sakit. Seseorang melemparkan sebuah kaleng ke arahnya. Orang itu adalah Tuan Jisung yang ada di sana. Nam punya banyak pertanyaan yang ingin diajukan, tetapi dia memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. Mengapa Tuan Jisung mengambil risiko begitu besar di tempat itu? Padahal, tahu ada begitu banyak hunter di sana. Dia menjawab seolah-olah itu bukan apa-apa, bahwa itu karena dia yakin Nam akan membantunya. Dan seolah-olah untuk mengejeknya, Tuan Jisung bertanya pada Nam bagaimana perasaannya. Bagaimanapun juga, dia tidak hanya menyelamatkan Tuan Jisung, tetapi juga membantu menyelamatkan anak-anak tak berdosa itu yang telah diculik oleh para hunter. Justru tanganmu yang kuat itulah yang membantu mewujudkan hal ini sambil meletakkan secarik kertas kecil di tangan Nam. Tuan Jisung berkata bahwa untuk inilah seharusnya kekuatan digunakan. Sambil pergi, dia menyelesaikan kalimatnya. Kalimatnya dengan mengatakan untuk memberi kembali atau melindungi sesuatu lebih baik daripada mengambil sesuatu. Nam menjadi sangat bijaksana untuk pertama kalinya mencoba fokus pada hal yang penting dan tidak hanya mengalihkan perhatiannya dari apa yang benar. Melihat kertas itu, dia menyadari bahwa itu adalah kartu penerbit Tuan Jisung. Kembali ke masa sekarang, Nam, yang sekarang menjadi asisten manajer, meminta maaf kepada Nari karena menceritakan kisah yang begitu panjang. Tetapi dia ingin menjelaskan kepadanya persis apa yang dikatakan oleh mantan pemilik perusahaan kepadanya. Oleh karena itu, dia membungkuk kepada Nari dan berterima kasih padanya karena telah menggunakan keberanian dan kekuatannya untuk menjaga tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga mereka para pengubah wujud tetap aman. Dia menjadi sedikit frustrasi, tidak tahu harus merespons apa terhadap formalitas seperti itu, dan hanya mengatakan dia senang bisa membantu menyadari bahwa asisten manajer mencoba untuk membantu, meringankan sedikit rasa bersalahnya, dan dia mengatakan bahwa sekarang dia mengerti mengapa pria itu menceritakan kisah itu kepadanya sambil sedikit mengubah topik pembicaraan. Nari bertanya seperti, apa ayah Jin itu? Apakah dia yang mendirikan rumah penerbitan itu? Nam berkomentar bahwa dia adalah pria dengan bahu lebar sangat lebar, sehingga kau merasa tidak akan pernah tersesat saat mengikutinya. Menyadari bahwa asisten manajer selalu menggunakan bentuk lampau. Saat merujuk pada ayah Jin, Nari bertanya, apakah mungkin dia sudah meninggal dunia? Nam menjelaskan bahwa sayangnya Tuan Jisung menghilang tahun lalu. Kembali ke kamarnya, Nam menemukan Jin di lorong dan mengatakan bahwa mungkin dia juga harus mengatakan sesuatu kepada Nari. Melihat Jin tidak menjawab, dia bertanya, apakah bukan karena itu dia berdiri di sana, menunggu di lorong di tengah malam? Tetapi tampaknya Jin merasa bersalah karena tidak menyelamatkannya dan mengatakan dia tidak punya hak untuk menemuinya. Keesokan harinya, Jin berada di ruang bawah tanah, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan gadis itu, yang berubah menjadi kucing.
Mengapa seorang pengubah wujud bersekutu dengan para pemburu? Dia ingat bahwa gadis itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun, dan dia mulai meneliti informasi yang dia miliki tentang para pengubah wujud, hingga di dalam sistem, dia menemukan kecocokan yang sempurna menurut sistem. Secara teoritis, dia telah hilang sejak bulan Juni. Dengan informasi ini, dia bertanya-tanya, di mana orang-orang yang hilang ini berada. Sebelumnya, dia percaya mereka mungkin telah diserang oleh para pemburu, dan itulah sebabnya mereka hilang. Tetapi mungkinkah bahwa beberapa dari mereka bekerja untuk para pemburu? Dia melihat foto ayahnya yang telah hilang sejak bulan Oktober yang membuatnya sedikit kesal dengan hipotesis itu. Di lantai atas di kantor, salah satu rekan kerja Nari sedang bekerja. Sambil menatapnya percaya bahwa dia sedang bekerja keras lagi, yang bahkan membuatnya bersemangat ingin menjadi seprofesional dirinya. Tapi kenyataannya, dia sedang tidur. Manajer menyadarinya dan tiba-tiba membangunkannya. Sebelum dia jatuh dari kursi, Jim muncul menahannya dan mengatakan itu sebenarnya karena dia menyuruhnya bekerja lembur kemarin. Dia juga memberitahunya bahwa dia perlu datang ke kantornya. Semua orang di kantor terkejut melihat bagaimana hubungan mereka telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Beberapa bahkan cemburu di kantor. Jim memberitahu Nari bahwa dia perlu menanyakan sesuatu padanya. Tetapi ketika dia melihatnya, dia melihat Nari tampaknya tidak sehat. Dan Nari mengatakan dia tidak bisa tidur semalam. Jim kemudian berdiri mendudukkannya di sofa dan meletakkan mantel di atas bahunya. Kembali ke kursinya, dia menyuruhnya beristirahat sampai malam, berjanji akan merahasiakannya dari manajernya. Setelah beberapa waktu seperti biasa, Sam masuk ke kantor Jim tanpa mengetuk pintu. Dia melihat Nari tidur di sofa dan Jim memintanya untuk diam. Sam kemudian mengambil kesempatan dan ikut berbaring di sofa juga. Tentu saja, Jim bertanya apa yang dia lakukan. Tapi Sam bilang dia juga lelah. Sebelum dia sempat berbaring, dia diusir oleh bos. Setelah tidur siang yang lama, Nari bangun dengan keadaan berantakan, bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dan bertanya pada Jim berapa lama dia tidur. Jim berkomentar bahwa dia mungkin sangat lelah. Lagi pula dia bahkan mendengkur. Saat dia panik dan meminta maaf, dia duduk di sampingnya untuk merapikan rambutnya dan mengatakan dia hanya bercanda. Mencoba memecah suasana canggung di antara mereka sejak kemarin. Jim berkomentar bahwa dia mungkin tidur nyenyak. Sambil tersenyum, Nari mengatakan bahwa untuk pertama kalinya ia mengalihkan pembicaraan atau lebih tepatnya kembali ke topik. Jim menjelaskan alasan sebenarnya dia memanggilnya ke kantornya. Dia bertanya apakah kemarin sebelum dia diculik, dia melakukan kontak dengan orang lain selain para hunter, mengingat kejadian semalam. Nari mengatakan dia tidak ingat apa-apa sampai Jim menunjukkan bahwa hewan juga dihitung. Dan kemudian dia ingat bahwa saat dia berada di gang, seekor kucing hitam mendekatinya, dan meskipun dia berbicara dengannya, kucing itu tetap diam memperhatikannya lalu menghilang. Jin menyadari kalau itu benar-benar si pengubah wujud itu, tapi dia tidak mengerti mengapa dia tidak menyerang Nari. Terlebih lagi dia melakukan segalanya untuk menuntun mereka ke Nari. Jin kemudian bertanya, apakah Nari karena suatu alasan pernah melihat kucing itu sebelumnya. Kembali ke markas Hunter, bos yang duduk di kursi, yang identitasnya masih belum diketahui berkata, kalau dia bertingkah sangat tidak seperti biasanya. Bertanya, apakah mungkin dia pikir si bos tidak akan mengetahuinya. Rupanya, dia sedang memarahi gadis yang bisa berubah menjadi kucing itu. Dia teringat bahwa bertahun-tahun yang lalu, saat sedang mendengarkan musik, sebuah truk hampir menabraknya, tapi sebelum dia bisa menjadi karakter lain di isekai, dia berhasil melarikan diri. Sopir truk itu keluar untuk memeriksa, tapi bingung karena tidak menemukan siapapun di sana dan di sebuah gang dekat lokasi kecelakaan. Ada seekor anak kucing terluka yang seluruh tubuhnya gemetaran. Anak kucing itu mulai berkeliaran tanpa tujuan. Kaki kecilnya terluka hingga ia menjadi waspada saat seseorang mendekat, yang kebetulan adalah Nari. Setelah melihat anak kucing yang terluka itu, dia mendekat dan segera menelepon dokter hewan, bertanya, apakah dia bisa membawa seekor kucing yang membutuhkan perawatan darurat untuk kakinya karena pendarahan. Anak kucing itu akhirnya pingsan. Kembali ke masa kini, gadis itu menjadi cemas, tapi tidak mengungkapkan alasan dia melakukannya. Si bos berkata, tidak apa-apa jika dia tidak mau bicara, karena bagaimanapun juga setiap orang punya cerita. Namun dia tidak boleh melupakan alasan mengapa dia memutuskan untuk melakukannya sejak awal. Kembali ke kantor penerbit, dan setelah urusan bolak-balik itu, Nari berkata,
Dia tidak ingat pernah melihat anak kucing itu sebelumnya sambil mengembalikan mantel Jim. Dia berkata bahwa jika tidak ada lagi yang bisa dia bantu, dia akan kembali bekerja. Dia berterima kasih atas mantel dan waktu istirahatnya, dan dengan sedikit malu bertanya apakah dia boleh meminta bantuan. Setelah mendengar permintaan itu, Jim langsung menjawab, "Tidak." Dan Nari mencoba menjelaskan bahwa Jun adalah penulis buku yang paling dinanti di awal tahun ini. Jadi, ekspektasi Petai untuk proyek ini sangat tinggi. Jadi, sebagai penanggung jawab proyek, masa dia tidak akan menghadiri rapat dengannya hanya karena dia tidak bisa jauh secara fisik dari Jim. Dia berkata, itu bukan satu-satunya masalah. Dan jika sesuatu terjadi saat Nari di sana, dan jika dia diserang, bagaimana dia akan menjelaskannya pada John? Dia kemudian menyarankan bahwa mungkin lebih baik menugaskan orang lain untuk proyek tersebut, karena tidak ada banyak alasan baginya untuk tetap mengerjakannya. Karena tidak mau meninggalkan proyek itu. Nari bertanya, apakah dia sudah lupa bahwa dia pergi menjalankan misi berbahaya karena dirinya, dan bahkan menggodanya dengan mengatakan kalau dia hampir mati dalam misi itu. Dan dia bahkan tidak bisa mengabulkan permintaan sesederhana ini untuknya, karena terpojok hanya satu pilihan yang tersisa untuknya, yaitu menghadiri pertemuannya dengan si penulis. Nari setelah melihat pesan dari Jun, Nari menjelaskan bahwa dia akan segera tiba dan meminta bosnya untuk pergi ke suatu tempat di dekat situ. Jun menjadi kesal karena Nari membuatnya pergi ke sana dan sekarang malah menyuruhnya bersembunyi. Nari menjelaskan bahwa si penulis merahasiakan identitasnya. Jadi, dia mungkin akan merasa tidak nyaman melihat orang lain selain Nari di sana, tanpa izin. Sambil melihat ke sekeliling, dia membalas bahwa bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nari menunjuk ke pintu kamar mandi di dekat meja mereka. Tidak percaya dengan apa yang telah terjadi padanya, Jun akhirnya berakhir di tempat persembunyian barunya, yaitu kamar mandi. Tentu saja itu bukanlah tempat yang bagus, karena beberapa orang terus mengetuk pintu mengeluh bahwa dia terlalu lama di dalam. Melihat profil Jun di ponselnya, Nari merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan pria ini. Sementara itu di meja, Nari mengembalikan mantel itu kepada Jun sambil berterima kasih padanya, dan berkata dia senang melihat keadaannya sudah membaik. Nari mencoba untuk fokus meskipun sambil mengagumi ketampanan Jun, dan mengatakan bahwa dia telah membaca sinopsis novel baru yang dia kirimkan. Tidak seperti novel-novelnya yang lain, kali ini Nari terkesan karena konflik utama antara para karakternya adalah konflik asmara. Dia berkata bahwa dia sangat antusias untuk melihat sesuatu yang berbeda, karena biasanya Jun tidak pernah menulis tentang cinta. Jun menjawab bahwa itu benar. Dia bahkan belum pernah berpikir untuk menulis tentang itu sebelumnya. Tapi bisa dibilang dia jadi sedikit tertarik. Kasihan sekali kenapa juga dia melakukan ini ya. Tapi kita kan mau bicara. Bukan sepertinya dialah si bos besar yang jahat itu. Benar-benar mirip kan? Melihat Nari masih belum menanggapi kodenya, dia hanya tersenyum kecil. Nari bertanya-tanya, apakah semua godaan ini hanya ada di dalam kepalanya atau memang benar-benar terjadi? Mencoba untuk berkonsentrasi, dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang sepertinya bisa tertarik padanya? Memutuskan untuk bertanya tentang novelnya. Dia berkata bahwa dia penasaran ingin tahu mengapa Jun menampilkan manusia yang terus-menerus berubah menjadi hewan dalam karya-karyanya sejak awal dan bahkan di novel barunya ini. Premis yang sama berlaku. Ngomong-ngomong, apakah ada alasan khusus kamu menulis dengan cara seperti ini? Dia tersenyum dan bertanya, apakah Nari pernah melihat manusia berubah menjadi hewan sebelumnya? Dan dia berkata bahwa dirinya sendiri pernah menyaksikannya. Tapi pria itu lihai, dan dia meralat perkataannya dengan mengatakan, maksudnya dalam arti kiasan tentu saja. Nari bernapas lega, karena tadinya takut kalau dia juga tahu tentang para pengubah wujud. Dia menjelaskan bahwa makna kiasan itu mengacu pada seseorang yang menjalani kehidupan biasa, yang sebenarnya memiliki dua wajah, bersikap menipu dan posesif, seperti sisi liar yang tersembunyi dari orang lain. Hal ini membuatnya teringat akan dirinya sendiri, dan bahkan mungkin tentang apa yang terjadi malam itu. Namun, apakah menyembunyikan sebagian dari dirimu, atau mencoba menyembunyikan kelemahanmu adalah hal yang sangat buruk. Nari mengatakan pada John bahwa sebenarnya dia selalu merasa sedikit tidak nyaman dengan para penjahat di novel-novelnya, dan bagaimana mereka selalu berusaha mati-matian untuk menyembunyikan rahasia mereka.
Dia tidak percaya bahwa merahasiakan sesuatu itu begitu salah lagi pula. Semua orang punya rahasia yang tidak ingin mereka bagikan selama rahasia itu tidak merugikan orang lain. Baginya penjahat, sesungguhnya adalah mereka yang membongkarnya. Pria itu melirik jam tangannya dan berkata, dia punya janji lain, jadi dia harus pergi. Nari setuju dan mengucapkan selamat tinggal. Tapi sebelum pergi, dia menjatuhkan sebuah kotak ke lantai dan memberitahu Nari bahwa di dunia ini ada rahasia yang dapat menyakiti orang lain. Dia membungkuk untuk mengambil kotak yang jatuh itu dan mengembalikannya pada Nari. Jun mengatakan dia sangat menikmati percakapan mereka hari ini dan bahwa mereka bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Dia juga menunjuk ke bibir Nari dan berkata bahwa warna lipstik itu sangat cocok untuknya yang membuat gadis malang itu wajahnya memerah padam. Dari kamar mandi, Jim mengamati seluruh adegan memalukan itu dan menyadari ada niat lain di luar pekerjaan di balik desakannya untuk mengadakan pertemuan ini. Dia bertanya-tanya apakah pria itu tipe Nari. Saat Jim berjalan ke arah Nari, dia berpapasan dengan Jun dan merasakan sensasi aneh. Tetapi ketika dia menoleh Jun, sudah tidak ada lagi di sana. Nari bertanya apakah mereka akan langsung kembali ke kantor. Dan sambil menyetujuinya, Jim mulai berpikir tidak mungkin pria itu adalah bajingan yang sama dengan yang dia kenal. Di luar, Jun bergumam pada dirinya sendiri bahwa Jim tidak berubah sama sekali. Di dalam mobil, saat kembali ke perusahaan, suasananya terasa tegang. Jim yang menyadari seluruh situasi yang terjadi, dan Nari yang tersipu malu karena godaan yang diterimanya. Tidak bisa menahan diri. Dia berkomentar kalau sekarang dia mengerti mengapa Nari begitu memaksa untuk pertemuan ini. Dia berpura-pura tidak begitu mengerti apa maksudnya, tapi Jim memintanya untuk bercermin dan melihat penampilannya sekarang, karena pipi dan telinganya memerah. Saat dia menatap Nari untuk mengomentari bibirnya, dia sendiri ikut memerah, karena malu mengatakan bahwa bibir Nari sebenarnya terlihat seperti tomat. Merasa kesal, Nari bertanya, apa urusannya dengan Jim jika wajah atau bibirnya memerah? Jim bilang itu memang bukan urusannya, tapi dia ingin bilang kalau lipstik yang Nari pilih hari ini sama sekali tidak cocok untuknya. Berbeda dengan reaksi yang dia harapkan. Hal itu membuat Nari sedikit kesal. Dia menyeka lipstiknya dengan bajunya sendiri, dan saat dia menatap Jim dengan wajah belepotan, Nari bertanya, apakah Jim senang sekarang? Lalu berjalan pergi dengan marah kembali ke kantor. Jim menyadari kalau dia telah mengacaukannya. Sambil mengusap lipstiknya yang luntur, Nari merasa jengkel karena bersemangat atas hal konyol seperti itu. Saat dia kembali ke kantor, rekan kerjanya bertanya bagaimana pertemuannya, tapi Nari menyela. Bertanya apakah kebetulan rekannya memakai lipstik. Dia lalu menyerahkan lipstik itu. Ternyata itu lipstiknya bukan tempatnya. Wow. Bagi rekan kerjanya, lipstik itu terlihat sangat besar. Dan Nari bilang dia baru memakainya sekali, tapi tidak cocok untuknya. Dan jika rekannya tidak mau memakainya, dia bisa membuangnya begitu saja. Melihat Nari sedikit kesal, rekan kerjanya memutuskan untuk tidak berkomentar lebih jauh. Nari berpamitan pada Lee, tapi saat dia baru saja berjalan pergi, sebuah bayangan tak menyenangkan mendekat dari belakang rekan kerjanya. Saat Lee berbalik, dia berhadapan dengan Tuan Jin yang bertanya, apakah kebetulan dia akrab dengan Nari? Begitu Nari tiba di ruangannya, ponselnya mulai berbunyi. Saat dia melihatnya, itu adalah pesan dari rekan kerjanya, mengatakan bahwa Tuan Jin baru saja menginterogasinya menanyakan tentang kesukaan Nari. Rekan kerjanya bilang dia ketakutan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nari menyadari kalau Jim mungkin merasa bersalah atas apa yang dikatakannya, dan mencoba membuatnya bilang kalau semuanya baik-baik saja, yang membuat Nari semakin jengkel. Karena Jim tidak melakukan ini karena penyesalan, tapi hanya karena ingin menenangkan hati nuraninya. Karena Nari tidak akan menuruti kemauannya, begitu Jim memasuki ruang bawah tanah, dia melihat Nari di dapur, dan dengan senyum yang dipaksakan dia bilang kalau dia menyadari Nari pulang lebih awal. Hal itu membuatnya semakin kesal, dan dia bahkan tidak menanggapinya. Saat makan malam, semua orang berkumpul makan dan mengobrol seperti biasa. Kecuali Jim yang tidak begitu yakin harus berbuat apa agar Nari memaafkannya. Dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dan bertanya apakah Nari bisa berbicara dengannya nanti. Tentu saja Nari menolak dengan alasan dia sangat sibuk, dan semua orang pun melanjutkan makan. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, dia bertanya apa sebenarnya kesibukan Nari. Hal itu membuat Nari langsung melempar sepotong telur ke wajahnya. Dan dengan tatapan yang agak marah, dia bertanya apa hak Jim menanyakan hal itu.
Roni menyadari ada suasana yang sangat tegang di antara mereka berdua. Kemudian karena masih belum menyerah, Jim berdiri di depan pintu kamar Nari. Setelah mengetuk Nari, menyuruhnya untuk masuk. Di dalam, Nari ada di sana bersama asisten manajer dan Sam sedang membaca beberapa buku. Nari mengatakan kalau mereka sedang di tengah pertemuan klub buku, jadi dia menyuruh Jim untuk kembali lagi nanti. Beberapa saat kemudian, dia mengetuk pintu lagi. Dan kali ini Nari sedang berlatih tinju dengan Roni. Dia memberitahu Jim kalau dia sedang berlatih dan tidak bisa bicara sekarang. Sekali lagi, Jim berkata akan kembali lagi nanti. Roni mulai tertawa terbahak-bahak sampai berguling di lantai, mengatakan kalau seumur hidupnya dia belum pernah melihat Jim bertingkah seperti ini. Itu sungguh lucu. Setelah puas tertawa, dia memberitahu Nari bahwa mungkin akan lebih baik jika Nari berhenti menghindarinya. Setelah mandi, Nari keluar dari kamar mandi dan berhadapan langsung dengan Jim yang sudah menunggunya di luar. Jim bertanya apakah mereka akhirnya bisa bicara sekarang. Tidak percaya kalau Jim benar-benar menunggunya selesai mandi, Nari bertanya apa hal penting yang ingin dibicarakannya. Jim mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf karena dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti perasaannya. Hanya saja, Nari terlihat berbeda dari biasanya. Dan hal itu akhirnya sedikit mengganggunya yang membuat Nari terdiam. Karena malu perkataannya, itu bahkan terasa lebih seperti sebuah pengakuan cinta. Jim mengatakan bahwa perkataannya tentang lipstik yang tidak cocok untuk Nari itu tidak benar. Dengan cepat dia berbalik pergi mengatakan kalau hari sudah larut dan Nari juga harus segera tidur. Karena dia tidak ingin Nari menguap dan tertidur di tempat kerja besok. Meskipun sudah jelas kalau lehernya benar-benar merah. Kembali ke kamarnya, Nari bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kali yang menyuruhnya untuk meminta maaf atau semacamnya. Tapi saat dia melihat pesannya, Lee bilang dia hanya memberitahunya kalau dia tidak tahu lalu kabur. Jadi, mungkin tidak ada yang memaksanya untuk mengatakan hal-hal itu. Keesokan harinya di kantor, semua orang terkesan dengan sesuatu. Di komputer, yaitu seekor anak kucing yang mengenakan pakaian Natal. Nari menyadari kalau Natal akan segera tiba, dan dia biasanya menghabiskannya sendirian. Meyakinkan dirinya sendiri kalau itu hanyalah hari biasa, seperti hari-hari lainnya. Sambil menatap Jin, dia menyadari mungkin tahun ini akan berbeda. Apa maksudnya dengan itu? Tapi maksudnya adalah dia akan menghabiskannya, berkumpul dengan kru pengubah wujud. Saat dia sadar kalau dia menginginkan hal-hal ini, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia diam-diam sangat menginginkan kasih sayang atau semacamnya. Kemudian di ruang bawah tanah, Hani bilang dia punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah dia akhirnya menemukan di mana obat yang mereka gunakan untuk menyerang para pengubah wujud itu diproduksi. Tapi kabar buruknya adalah sejumlah besar bahan kimia sedang diangkut ke sana. Mungkin karena mereka sedang membuat bahan kimia dalam jumlah yang tidak masuk akal. Efek yang ditimbulkannya kemungkinan besar tergantung pada dosis yang digunakan. Tapi mereka tahu kalau obat itu menyebabkan transformasi dari manusia ke wujud hewan. Siapapun di balik ini mungkin percaya kalau menculik pengubah wujud dalam wujud hewan mereka lebih mudah, kecuali jika mereka adalah spesies yang besar. Tapi kenapa juga mereka mencoba menculik para pengubah wujud? Hani bertanya-tanya mungkin untuk mengungkapkan keberadaan mereka kepada dunia, atau untuk menjadikan mereka koleksi. Dia khawatir dengan apa yang akan terjadi. Jin mengambil pulpen menunjuk rute truk di peta. Dia bilang itu akan menjadi titik penyergapan, karena mereka tidak tahu niat musuh. Akan lebih bijaksana untuk mengakhiri rencana ini secepat mungkin. Jin memberitahu kalau mereka akan menyerang besok malam pukul 11.30. Dia bertanya, apakah Nari setuju dengan itu? Dia bilang ya, dan dia akan mencoba melakukan pekerjaan yang lebih baik kali ini. Sambil ragu-ragu Nari berkomentar, kalau dia juga berharap mereka semua akan tetap aman. Jika memungkinkan, alangkah baiknya jika mereka bisa sekadar mengkhawatirkan hal-hal sehari-hari daripada harus selalu menghadapi. Hanya karena mereka adalah shapeshifter. Dia menambahkan bahwa dia ingin tinggal bersama mereka selamanya. Jadi kalau dia bisa membantu. Tapi Jim menyela mengatakan kalau dia pikir Nari salah paham. Mulai lagi dia merusak segalanya mengatakan kalau Nari tidak punya tempat di sana. Karena Nari berbeda dari mereka, dia menambahkan kalau dia menghargai kerjasamanya. Tapi begitu mereka menemukan cara untuk memutuskan ikatan mereka, Nari akan kembali ke kehidupan normalnya. Membuat semua orang di ruangan itu canggung lagi. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri.
Malam berikutnya, Nari memperhatikan mereka yang sedang menyusun rencana berpikir mungkin dialah yang salah paham. Lagi pula, bagi orang-orang itu dia hanyalah orang luar yang tidak ada hubungannya dengan urusan mereka. Dia teringat kata-kata Jim yang mengatakan bahwa begitu masalah selesai, dia akan kembali ke kehidupan normalnya. Dan dia berpikir mungkin dia hanya ingin merasa memiliki suatu tempat. Dan karena itu dia akhirnya bertingkah bodoh. Jim menyadari kalau entah kenapa Nari bersikap aneh. Kira-kira kenapa ya? Begitulah ceritanya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian tentang seri baru ini? Aku pribadi sangat menikmatinya. Menurutku, ini punya potensi yang luar biasa kalau kalian benar-benar menyukainya. Aku janji akan membawakan lebih banyak. Aku mau curhat sedikit nih. Aku melihat beberapa komentar kasar yang bilang aku tidak pernah posting kelanjutan dan hanya membuat seri baru. Tapi, channel ini masih baru dan aku butuh sekitar 3-4 hari untuk membuat satu video. Butuh berhari-hari untuk menemukan seri baru untuk kalian. Jadi kalau penontonnya hanya sedikit, tidak mungkin aku bisa membuat bagian kedua, tapi aku sedang mengerjakan bagian kedua dari sebuah seri yang sangat kalian sukai baru-baru ini dan akan aku posting minggu depan. Kuharap kalian semua menontonnya ya. Oke, kembali ke cerita di video ini. Aku sangat tidak sabar menunggu romansanya dimulai. Kayaknya bakal imut banget. Bagi yang tidak sabar menunggu judul serinya adalah Keeping My Boss on a Tight List. Dan aku sudah membahasnya sampai chapter 23. Selamat menikmati, jangan lupa subscribe ke channel ini. Dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Cium sayang dan sampai jumpa lagi.